Preparing. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira akun abal-abal, ternyata beneran. Saya lagi seneng. Alhamdulillah Bang. Ini saya lagi bahas Paulus adalah Kristus. Sebenarnya ending dari materi ini, adekku, itu Ya, Gurunda. bukan cuman Paulus aja yang Kristus, Nah, mana nih Gurunda lagi? tetapi semua kasih. Kristen itu adalah Kristus. Masya Allah. Gurunda baru live ya? Baru live ya? Baru. Oke, Gurunda silakan kasih materi dulu Gurunda, biar teman-teman tap-tap layar juga yuk. Saya mau belajar nih, mau saya catat nih. Kalau 1 Korintus 11:1 sudah saya cek dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, ternyata si Paulus adalah Kristus. Ayo Gurunda, apalagi nih ilmunya nih, saya catat nih. Ntar saya cari catatan dulu nih, note. Iya, jadi gini Adinda, kalau materi terkait dengan Kristen itu adalah adalah Kristus. Nanti kita akan bahas. Masya Allah. Kemudian penambahan materi untuk Paulus itu sebagai orang yang mengaku Kristus. Coba dibuka di Efesus 3 nomor 1. Efesus 3 nomor 1. Efesus 3 nomor ke-1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Theos. Ya, Kristus itu apa, Dek? Kristus itu yang diurapi ya. Coba dibaca. Yang diurapi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena diurapi Yesus. Waduh, ya benar-benar nih. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena diurapi Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Theos. Kapan Paulus diurapi Yesus, Gurunda? Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi ini materinya memang berat, tapi mau tidak mau saudara-saudara kita harus menerima keadaan itu. Bahkan biar antum penasaran juga, saya belum kasih materi tentang Kristen ini sebenarnya adalah Mesias. Kita menginginkan berdiskusi dengan Kristen dulu, baru kita bocorkan rahasia-rahasia itu. Siap Gurunda, siap. Ntar saya catat dulu ya. Ada lagi Gurundaku? Sementara itu aja dulu deh. Nanti kalau misalnya mengenai tentang Kristen ini adalah Mesias, nanti saya akan buktikan melalui diskusi. Siap Gurundaku. Terima kasih banyak. Ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman di polo-polo ya, Gurunda kita ya. Iya. Ini materi saya gaungkan terus nih. Paulus adalah Kristus karena ayatnya ayatnya itu sangat menohok gitu loh. Akulah Kristus. Tetapi kenapa jadi pengikut itu loh? Sebabnya itu kenapa ya? Kok jadi ada akulah pengikut Kristus, padahal dalam bahasa Inggrisnya sendiri I am of Christus. Itu kenapa ya? Kenapa dia ditambahkan menjadi pengikut? Waspadalah kepada penyesat. Ya kan ada kata penyesatnya, itu kan ada di situ. Berarti LAI tahu kalau itu adalah penambahan ya? Pasti dong, karena kan Kristus itu tidak ada di situ penambahan kata. Penambahan teman-teman. Bagus. Gurunda, mohon dilanjut cari mangsa, oten-oten. Saya juga mau cari mangsa ya teman-teman. Kalau mau lihat Gurunda kita boleh. Ya silakan, kita ini adalah partner bukan rival ya. Mau lihat Gurunda boleh, lihat siapapun boleh. Lanjutkan perjuangan abangku, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paulus adalah Kristus. Mantap sekali. Masya Allah teman-teman. Barakallahu fiik.
Baik, teman-teman yang Kristen, silakan ke sini. Kita buktikan tema kita ini bahwa sebenarnya Kristen itu adalah Mesias. Ada Kristen di bawah yang ingin berdiskusi tentang materi tema ini, karena nasihat Yesusnya itu kan waspadalah kepada Mesias. Nah, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang. Di Matius 24 nomor 4 nomor 5, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka di situ jamak, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa mereka ini? Mari kita buktikan bahwa mereka di sini adalah jelas terindikasi adalah Kristen itu sendiri berdasarkan Bible-nya Kristen. Silakan saudara non-muslim yang ingin menjelaskan, karena ini masih diduga ya, tapi setelah kita diskusi insya Allah akan ketahuan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Hanya menyapa saja bang, terima kasih. Oh iya bang, saya mau diskusi dengan Oten abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim gak usah minta permintaan ya. Kita butuh diskusi dengan Oten kan, bukan dengan Islam kan. Oke teman-teman, silakan saudara Kristen yang ingin berdiskusi tentang tema ini naik ke sini, kita diskusikan pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari sini. Halo, selamat siang saudara Koyong. Gak lucu kan ya? Gak lucu banget. Naik tidak ngomong, minta permintaan, dinaikkan tidak ngomong. Ayo teman-teman yang muslim jangan minta permintaan dulu ya. Boleh kan ya? Yang kita naikkan ini yang non muslim dulu, karena kita mau berdiskusi dengan non muslim bukan dengan muslim. Halo, selamat siang. Dari mana? Katolik atau Protestan? Saya namanya Protestan. Ketemu ko yung mistake. Protestan. Para dulu loh. Iskin na harap ko. Karari mo na ito. Kape mo mo. Nanong diwai. Mana ngerti ko sudah tutup. Iki ka ditutup. Tutup lah. Orang lagi garuk paha minta permintaan. Ayo teman-teman naik, kita diskusikan ini. Ini materinya sederhana, tapi ya mungkin ada pelajaran lah yang bisa dipetik di sini ya. Jaringannya jelek ya. Yang non muslim aja dulu ya teman-teman. Boleh kan? Halo
saudara Elnov. Halo, assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Izin Gurunda, salam dari Sumba Timur NTT Gurunda. Ya. Sehat selalu. Itu aja yang aku mau sampaikan. Alhamdulillah. Sehat selalu. Semangat Ya, Gurunda. makasih bang, makasih, masya Allah saudara dan ditali, makasih. Izin Ya, turun kita Gurunda. naikkan yang Kristen ya bang. Iya, Baik. makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Itu kalau ada yang muslimnya itu banyak yang sumpahin loh di bawah. Assalamualaikum Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Juma? Baik ya Bang. Iya baik. Kasih bang. Saya Baik. mau tanya Bang. Alhamdulillah. Saya mau tanya Bang sama Bang Jumat Gurunda saya yang tegas. Kenapa kalau Kristen itu Tuhannya bersunat, kenapa pengikutnya gak bersunat Bang Juma? Kenapa Bang Juma? Saya mau tanya sama Bang Juma. Tanya Katanya ke Oten bang. Saya Tuhannya nggak tahu. bersunat. Iya. Kenapa Bagusnya itu pengikutnya ditanya ke Oten. gak Oh iya. Iya. Saya penasaran kenapa kau diikuti Bang Juma? Assalamualaikum Bang Juma. Bang Juma ya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Terima kasih. Ya. Iya, makasih bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang. saya cuma dukung Bang Juma aja. Saya penggemar iya, Bang Juma. makasih. Oke, makasih. Makasih, Makasih, Bang Juma. sahabatku. Semoga Abang sehat Masya selalu Allah. Bang, sehat terus. Amin, amin. Makasih Oke, banyak Bang. teman-teman Saya turun, Bang. sekalian. Saya turun, Bang. Makasih, iya, makasih ya, sehat selalu ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang Islam kan yang naik bang? Atau Iya, yang Islam yang naik bang untuk menjelaskan Oh, iya. kekristenan. Iya, silakan. saya itu suka debat-debatnya Bang Juma yang Iya. mempertahankan masalah-masalah yang sering-sering datang di sosmed atau di sosial media, masalah keislaman dengan Kristen. Masya Allah, luar biasa ya bang ya. Saya itu sering mengikuti Bang Juma. Jujur saya Islam. Iya. Oh. Iya bang. Wah luar Cuman biasa. yang saya yang sering itu kayak gini bang. Orang kan sering Iya. berpikir babi itu kalau di Kristen bisa dimakan, ya kan? Sedangkan mungkin kan saya mungkin mau sering mendengar langsung, cuman mungkin Bang Juma kan di Makassar kan? Iya, di Makassar bang. Saya orang Palopo bang, cuman sekarang di Gorontalo. Oh, di mana di Palopo? Saya di daerah Sabang bang. Sabang, daerah durian di situ kan ya? Iya bang. Cuman yang Iya, halo? 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 Suaranya hilang Bang Ardi. Halo, selamat siang Benih Padi. Siang Bang Beni. Dari sekte mana Bang? Islam Bang, Islam. Oh Islam. Iya. Alhamdulillah. Ada yang bisa kami bantu? Nggak ada Bang, cuman mau seneng nonton Bang Juma aja sih. Oh iya. Alhamdulillah. Makasih ya Bang ya.
Ya, Kita turunkan boleh bang. Salam kenal yang Bang Beni. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Jamal Alpati nih bang, kemarin yang pernah masuk di Komal siapa itu kita ketemu bang. Oh, Saya iya, dari Kota iya. Bontang bang, asli Wajo. Oh siap. Gimana kabarnya bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Saya di Kota Bontang bang itu bergerak sendiri itu melindungi saudara-saudara Muslim kita yang masih awam itu dari Oh, pemurtadan Masya bang. Allah, luar biasa. Ya, saya juga apologet bang sebenarnya, cuma saya tidak masuk di API. Rencana sih saya mau masuk di API bang, tapi saya membela API Oh, kemarin. ya, Masya Allah. Itu Iya, waktu luar biasa. api dipitnah itu oleh kelompok Munte dan siapa itu bawa api pengikut Dajjal. Itu saya lawan kemarin, tapi nggak ada yang berani masuk di Komalku. Kundang semua nggak berani masuk di Komalku. Aku bilang kalian Iya, itu iya, cuma Mas. berani Komal sendiri. Karena apa? Kalian itu main keroyokan bang. Maka royok me bawa ngalener. Jadi aku bilang, coba kita saling open camp. Siapa yang paling banyak pasukannya? Saya, kalau saya bisa menggerakkan di Makassar, saya bisa mengerakkan di Jakarta. Ayo, siapa yang berani? Aku bilang begitu. Tristan juga itu kulawan Luar bang. biasa. Demi membela abang itu. Jadi Masya Allah. jujur, ya jadi makanya saya bang, saya lebih baik mati itu daripada itu lawan kita yang sebenarnya bang. Itu bukan Kristen sebenarnya, tapi munafik. Karena Nabi Iya, Muhammad iya. itu sudah pernah mengatakan bahwa Iya. munafik lebih berbahaya daripada kafir itu, karena munafik digunakan oleh kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam bang. Itu yang sering saya ingat bang. Oh, Masya Allah, luar biasa bang. Saya orang Wajo bang, orang Wajo. Oke. Iya, Masya Allah. Orang Bugis. Waalaikumsalam, Dinda J. Bisa, saya mau bantu aja ini. Saya mau filter yang naik biar saya ada radar oke. Soalnya nggak enak kalau Mantap. kita mau dengar diskusi tapi yang naik Muslim semua kayak gitu, nggak enak. Gitu. Dinda, saya Enggak, ini mau cuma- pamit ibadah sholat dulu. Oh iya, saya juga bang, ini sudah saya kebetulan Iya. dekat rumah ini masjid. Sama waktu kita berarti ya. Iya di Kota Bontang saya bang. Insya Allah saya Bontang, iya. Waktu habis kita lebaran sama. itu baru masuk Sulawesi. Ya saya turun dulu bang ya. Terima kasih bang sudah naikkan saya bang di Komalnya bang. Iya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini juga pejuang apologet teman-teman. Tapi beliau tidak bergabung di API. Insyaallah beliau ya bagian dari kita juga. Dinda, saya izin sejenak ibadah. Baik, Habis baik. itu saya naik lagi ya. Tapi Baik, setelah saya naik, kamu ku masukkan ke kamar lagi, baik, 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 ya? baik, baik, baik. Oke. Lanjut, ajak naik yang Kristen ya. Baik, siap, 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 siap. Ya sebentar aja kok, sebentar aja. Baik, baik, baik apa? Ini sudah ada ini. Ya, selamat siang abang. Siang, salam. Ya, salam. Tuh kan bener kalau saya yang menaikkan ini radar-radar kekristenan saya ini masih ada ini soalnya ini bang ya. Oh, siap. Aman itu, aman aja. Iya. Dari denom apa bang? Tritunggal. Oh, Tritunggal. Gimana bang? Kelainan sejak tahun berapa bang? Kelainan. Dari mana kelainannya, Bang? Kelahiran bang, kelahiran. Ya gimana? Silakan bang, silakan. Gimana? Ya silakan, silakan. Abang dari mana? Apanya dari mana, Bang? Oh dari tadi ya bang ya. Iya, dari tadi nih kirim sama abang dah saya Gurunda Jumo yang terhormat ini. Oh abang mau berdiskusi dengan gurunda saya. Iya, betul. Oh baik bang. Nanti kalau diskusi sama gurunda saya hati-hati loh. Nanti jadi mualaf kayak saya loh. Bener. Itu kan abang. Kalau saya kan sekali Yesus tetap Yesus, Bang. Saya juga karena saya percaya Yesus. Abang percaya Yesus nggak? Percaya.
Oh ya, apa yang abang percaya dari Yesus? Tentang kasihnya. Bukannya kasihnya udah dibatalin bang, Efesus 2 pasal 15 sama Paulus. Dibatalin gimana? Emang abang nggak pernah baca Efesus 2 pasal 15? Gimana? Efesus 2 pasal 15 nggak pernah abang baca itu? Coba apa bacanya? Lah, abang nggak tahu ayat itu? Coba abang yang baca. Loh kok saya yang baca? Itu kan kitab Anda. Abang nggak tahu? Loh, tapi tadi mualah pasti tahu dong. Ya tahu lah saya, makanya saya nanya sama abang. Emang abang nggak tahu Efesus 2 pasal 15? Ya udah baca dulu. Baik, saya bacakan ya. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, kayak mana itu bang? Udah dibatalin bang? Katanya abang percaya. Kayak mana tuh? Apakah kasih termasuk hukum Taurat? Emang kasih Paulus sama kasih Yesus sama bang? Bedanya itu. Emang tunggu. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya, maka harus hidup sama seperti Yesus hidup. Emang abang apa yang diikutin? Yesus bersunat, Yesus ke sinagoge, Yesus enggak ke gereja hari Minggu. Abang bersunat rupanya ke gereja. Itu ngikutin siapa bang? Abangku. Iya. Nah, Yesus bersunat itu karena hukumnya orang Yahudi. Abang orang Yahudi? Enggak usah gara-gara dikatakan Yesus bersunat. Oh Yesus bersunat, Yesus Muslim. Enggak. Yesus bersunat. Ini ngomong-ngomong, abang berbicara tentang Yesus Muslim, saya bisa menunjukkan bukti loh bahwa Yesus Muslim. Jangan salah nanti kalau saya tunjukkan bukti nanti abang kayak mana itu gigit jari. Ya, lanjut. Bentar, karena apa Anda katakan Yesus Muslim? Yesus bersunat, Yesus bersujud gitu kan. Itu Yesus tidak makan babi. Tahu saya larinya ke situ-situ. Terus barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya, maka harus hidup sama seperti ketika Yesus hidup. Abang Yesus bersujud. Nah, abang Yesus tidak menyembah kepada Yesus. Kenapa abang menyembah Yesus? Maria aja nggak menyembah Yesus loh bang, ibunya loh. Ayo, kenapa abang menyembah anaknya Maria itu? Yang nyuruh abang nyembah anak Maria siapa? Pertanyaan abang simpel, sudah saya jawab. Yesus Apa coba jawabannya? Karena hukumnya orang Yahudi simpel. Begini, simpelnya begini. Ya, gimana? Saya kasih logika ya. Di negara Malaysia, contoh di negara Malaysia contohnya di hukum mereka, negara mereka, semua warga laki-laki di Malaysia tanpa terkecuali harus bersunat. Nah, ya udah mereka lakukan bersunat semua. Abang yang orang Indonesia tinggal di Indonesia, KTP Indonesia, anak negara Indonesia, apakah Anda mengikuti hukumnya Malaysia? Terus lanjut. Abang kan bilang abang mengikuti Yesus. Barang siapa yang tidak menyunatkan hatimu dan kulukmu, haram hukumnya masuk bait suci. Nah, itu kalau Yesus abang. Nah, ternyata abangku ini apa bang tadi bilang? Barang siapa yang tidak menyunatkan hati dan kulukmu, haram hukumnya masuk bait suci. Itu bang ya diajarkan. Tapi ternyata abang kenapa tidak bersunat kalau kayak gitu? Kalau memang abang mengaku dalam diri abang ada Yesus. Dalilnya berapa? Abang nggak tahu dalil itu, ya bahaya bang. Kalau nggak tahu bang. Kayak mana bang? Kamu kan yang membawa. Ya, jadi abang nggak pernah baca itu. Sebentar, kamu kan yang bawa statement seperti itu. Mana dalilnya? Di Galatia pasal 2767. Ya masa abang nggak tahu dalil itu? Salah, kamu ini membaca dengan pemahaman kamu sendiri, diminta dalil Galatia 2000 batemal lah yang enam. Ya kau yang gila, kau bilang
Kau mengikuti Yesus. Yesus bersunat, Yesus bersujud, Yesus memohon ampun kepada Bapa. Lah kau, siapa yang nyuruh kau makan babi? Siapa yang nyuruh kau nggak bersunat? Siapa? Dengar, abangku. Udah saya katakan tadi di awal, Yesus bersunat itu punya orang Yahudi. Kamu udah saya kasih perumpamaan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Contoh. Di Indonesia, Jadi Yesus ini Yahudi ya, bukan Kristen ya? contoh. Udah saya katakan, contoh ini lagi. Di Indonesia negara kita disahkan peraturan baru untuk semua laki-laki tanpa terkecuali harus ya udah saya bersunat karena itu. Jadi abang nggak mengikuti Yesus ya? Ada kamu ini. Jadi kayak mana? Abang ini mengikuti Yesus atau enggak sebenarnya? Saya mengikuti Yesus. Apa yang abang ikutin dari Yesus? Saya mengikuti Yesus, tidak mengikuti hukumnya orang Yahudi. Gitu ya. Ya. Oke lah, saya tunjukkan data ya. Jadi nanti biar abang nggak dikira framing saya ya. Ini apa bang? Tunggu dulu ya. Ini firman Tuhan bang ya, dibaca ya. Aduh, karena saya mau membesarkan diri saya pun nggak ini. Tunggu dulu ya. Nah ini apa bang? Nih. Mana? Nih. Mana? Biar saya foto juga. Tidak seorang pun dari orang-orang asingnya hatinya nih. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Tengoklah bang. Jadi yang tidak disunat hatinya, yang tidak disunat dagingnya itu aja kulub bang. Nah, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Artinya apa? Abang itu nggak diperbolehkan abang gitu loh. Kemana abang? Abang tidak bersunat. Abang tidak bersunat itu mengikuti Paulus abang. Paham nggak? Nih, ini dalil abang nggak bersunat ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ah, ini yang abang ikuti. Abang ngikutin ini. Kok nggak bisa jawab sih? Ini yang abang ikutin ini ya? Ya betul. Yeskiel berapa tadi itu? 5.679. Udah kebacakan pun tetap aja nggak tahu. Ini abang ikutin ini. Jadi abang ikut Paulus atau ikut Yesus nih? Ayo. Udah. Ayolah bang. Ayolah bang. Ayolah. Sebentar. Kayak mana? Dikatakan. Barang siapa yang tidak menyunatkan hati dan kulubmu, maka haram hukumnya masuk bait suci. Sementara Paulus berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Anda ngikutin Paulus atau ngikutin Yesus bang? Abangku. Nggak bersunat. Ayo. Emangnya di situ dikatakan kulub. Ayo. Daging itu apa bang? Daging, kulub bang. Daging. Ayo, ngikutin siapa bang? Ayo. Daging kulub. Sudah saya katakan bang, Yesus itu karena hukumnya orang Yahudi. Iya, Yesus orang Yahudi. Abang menyembah Tuhan orang Yahudi kan? Bahkan abang bilang tadi, jangan bilang kalau Yesus itu Muslim. Bahkan saya sebagai mantan penyembah manusia, saya juga bisa menunjukkan bahwa Yesus itu Muslim loh bang. Jangan salah. Emang abang tahu arti Muslim itu apa? Di mana? Oh, memang abang ini nggak pernah baca Bible kawan-kawan ya. Ya harus dimaklumi ya. Seorang yang disebut Muslim itu bang, apabila dia sudah menjalankan salah satunya itu ya semua ya kelima rukun yang ada di dalam Islam ini dalam kacamata saya ya. Itu juga ada. Dan Islam itu seperti itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan bagaimana dengan seorang Yesus bang? Menurut abang, benarkah Yesus itu seorang Muslim? Kutanya sama abang. Tidak. Apakah Yesus seorang Kristen? Kutanya dulu sama abang. Yesus itu mengajarkan umatnya untuk bersyahadat loh bang. Yohanes 17 pasal ketiga. Ketika abang bertanya, oh Yesus bagaimana hidup yang kekal itu? Maka Yesus menjawab apa bang? Coba abang baca bang. Di mana tadi? Nah kan nggak tahu lagi kan? Agak aneh, kayak mana sih? Kok nggak ngerti kitabmu sendiri loh? Yohanes 17 pasal 3. Apa Yesus mengajarkan untuk bersyahadat loh bang.
Ayo, coba dibaca. Yohanes 17 pasal ketiga, apa bunyinya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, apa bang di situ bunyinya? Yesus apa bang? Yesus adalah Yesus adalah utusan kan? Bukan Tuhan kan? Terus? Ya itu artinya syahadatnya Yesus itu bang. Salah satunya asyhadu an la ilaha illallah kalau di Islam, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika saya bertanya kepada Yesus, Yesus bagaimana hidup yang kekal itu? Kalau Gurunda saya bilang, Gurunda Zuma bilang, hidup yang kekal itu Dinda Jai itu adalah hidup setelah kematian. Kita orang hidup itu pasti nanti akan hidup setelah kematian kan bang ya? Bagaimana hidup setelah kematian, hidup yang kekal itu? Yesus menjawab, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Udah jelasnya bang itu di Yohanes 17 pasal ketiga. Yesus itu hanya utusan dan dia hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar. Lalu kenapa abang menyembah Yesus? Nah itu yang pertama. Kayak mana tuh bang? Bisa dia abang terangkan ini? Kayak mana itu? Abang harus tahu dulu konsep itu. Ayo kayak mana? Ya justru karena saya tahu, udah jelas loh. Ini kalau yang berbicara tentang Bible itu tidak ada yang namanya hukum tajwid, tidak ada namanya nahwu sorof. Beda nanti kalau sama Al-Quran, beda itu. Ayo bang, kayak mana? Yesus itu utusan. Jadi bukan Tuhan. Firman-Nya Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, Abang sadar nggak sih bang kalau abang menipu diri abang sendiri? menipu di mana? Yesus itu bukan firman. Abang sadar nggak kalau abang itu menipu diri abang sendiri? Anda jangan mengiyakan Al-Quran saya loh bang. Al-Baqarah ayat 9 itu bang. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Abang tuh nggak sadar loh bang. Sadarlah bang. Ayo bang. Begini, Ayo bang. Nah, kayak mana? Pertanyaan saya, Yesus itu firman bukan? Firman-Nya Allah bukan? Yesus itu adalah manusia bang, yang tercipta dari kalam Allah sebelumnya. Jadi enggak tiba-tiba langsung turun dari langit gedebuk kayak gitu, enggak bang. Gitu loh, saya pun firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman abang. Gimana itu? Ayo bang. Ayo, abang bisa menjelaskan bagaimana tadi? Jadi abang menuhankan Yesus itu siapa yang menyuruh abang menuhankan Yesus? Kawan-kawan dibantu tap-tap ya. Mohon maaf bentar dulu bang. Ini Gurunda lagi sholat, lagi ibadah. Habis ini dengan Gurunda lagi. Jai cuma mengisi aja dan tadi karena abang malaikat nakir ini minta naik, jadi saya naikkan dan kebetulan radar kekristenan saya masih ada gitu ya. Yang suka kayak gini-gini kan ya pasti Kristen gitu. Lanjut bang, lanjut. Nanti kalau abang mau berdiskusi dengan Gurunda nggak apa-apa. Pertama itu abang, itu saya bisa menyebutkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Pertama, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 pasal ketiga. Itu baru satu bang. Lalu saya juga bisa membuktikan Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertaubat loh bang. Percaya nggak bang? Bang percaya nggak? Lanjut. Matius sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka ia maju lalu bersujud dan berdoa berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan sebuah yang Engkau kehendaki. Ada di mana itu bang? Paham nggak bang ayatnya? Ayolah bang. Di Matius 4 pasal ke-17. Ayolah bang. Nah, kayak mana tuh bang? Sudah. Lanjutlah. Saya bisa membuktikan tuh kalau Yesus Muslim. Abang bisa buktikan nggak kalau Yesus Kristen? Kan tadi sudah saya katakan di awal. Saya tahu larinya kemana. Dia bersunat, yang dia bersurut. Itu semua apanya orang Yahudi bang.
Iya, abang kan menuhankan orang Yahudi. Abang kan mengakui kan dalam diri abang ada Yesus Kristus, ya kan? Bahkan abang ini sudah mengakui bahwa abang ini anak-anak Allah lu. Padahal saya nggak tahu siapa bapaknya. Nah, itu makanya saya tanya, kalau memang ada cinta kali sama Yesus, yang Anda ikuti harusnya Yesus, bukan Paulus, ya kan? Kan tadi saya sudah membuktikan kan ayatnya Galatia 5 pasal kedua. Jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, ini abang kan mengikuti ajaran ini. Sementara tadi apa yang saya baca tadi? Ayo, jadi abang ini mengikuti siapa gitu loh? Bang, abang jangan dusta gitu loh. Tadi udah saya katakan, sudah saya beritahu kalau hukumnya orang Yahudi, apa yang saya ikuti gitu. Nah, sama halnya kalau Abang bisa nggak menunjukkan data? Satu aja bang. Saya dari tadi nunjukin data loh. Ayo. Satu aja. Ayo. Data dong. Emang dalam hati abang ini ada penyakit bang. Nah, penyakit yang abang dapat ini itu karena abang tadi hendak menipu Tuhan dan orang-orang yang beriman. Sebenarnya abang menipu diri abang sendiri. Karena abang ini berdusta. Udah jelas-jelasnya Maria itu adalah melahirkan seorang manusia. Janganlah mengiyakan Al-Quran saya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ngeri loh bang. Ayo bang, pakailah bang. Kita nggak usah pakai data lah kalau gitu ya, karena abang sepertinya abang kalau pakai data itu kayaknya abang kebingungan. Abang ayat ini aja nggak ngerti, Yohanes 17 pasal 3 aja nggak ngerti, yang nggak bersunat aja nggak ngerti. Coba deh aku tanya dulu, Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Aku tanya dulu sama abang. sebentar dulu kita luruskan. Abang jangan lompat bertanya-tanya seakan-akan menyerang. Saya belum menjawab. Saya nggak menyerang. Abang dari tadi nanya udah ku jawab, tapi abang kan nggak bisa menjawab semuanya. Daripada nanti abang ditonton sama Kristen malu loh bang. Saya juga mantan oten, jadi saya tahu. Aku tanya dulu, Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Ada aku tanya dulu lah. Saya bertanya di mana? Saya hanya menanggapi hal kecil tadi yang kamu katakan. Abang menanggapi tapi abang nggak ada datanya. Kayak mana bang? Ayo. Kamu mengatakan Yesus bersunat, Yesus bersujud. Udah saya katakan itu hukumnya orang Yahudi. Kalau abang katakan oke. Itu ada Yohanes 7 ayat 22. Di situ dikatakan Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya jadi nggak ada Yesus ya dalam diri abang ya? Karena kan itu hukum Yahudi kata abang. Jadi diri abang nggak cinta Yesus ya? Kan Yesus bersunat, Yesus ini itu untuk orang Yahudi. Sementara abang mengikuti Paulus Galatia 5 pasal kedua. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi yang ikutin abang, yang abang ikutin ini Paulus ya, bukan Yesus ya, betul? kenapa sih? Saya ini belum selesai loh membaca data kamu. Oh iya. Bagaimana? Pakailah sopan santun sedikit gitu loh. Sopan pun. Ya lanjut. Jangan memotong gitu lah, seakan-akan langsung ingin menyerang gitu. Enggak bang, enggak menyerang, karena saya enggak mau kalau misalkan ada oten-oten yang suka nipu-nipu. Capek bang, 27 tahun ditipu bang, suruh nyembah manusia. Allah 35 tahun itu bukan urusan saya. Kamu tadi menanyakan tentang Yesus bersunat, tentang Yesus bersujud. Udah saya katakan itu hukumnya orang Yahudi. Anda minta dalilnya Yohanes 7 ayat 22. Di sini dikatakan orang sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Udah, nenek moyang mereka itu apa bang? Orang Yahudi, orang itu gitu loh. Terus apa saya ikuti tradisi nenek moyang orang lain, sedangkan saya punya nenek moyang sendiri. Terus? Logis. Saya udah kasih contoh sama abang. Simpelnya tadi seperti itu. Anda mengatakan kalau cinta kali sama Yesus, Anda ikuti Yesus. Apa saya ikuti Yesus yang mengikuti hukumnya orang Yahudi? Oh jadi kesimpulannya memang Yesus yang abang ikutin itu bukan Yesus anak Maria gitu bang ya. Tapi yang bangkit di hari ketiga, yang ditemui Paulus di padang gurun ketika dia perjalanan ke Damsyik. Itu yang abang ikuti bang ya. Ya kan ya. Karena kan berarti udah ada berarti abang berarti udah benar kawan-kawan di bawah. Berarti kan antikristus itu kan yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan datang sebagai manusia. Kayak gitu
gitu kan. Oh hebat kali. Antikristus itu kan yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia kan ya. Betul kan? Saya percaya Ya. kok Yesus datang sebagai manusia. Nah, abang tadi nggak mengikuti Yesus, dibilang itu aturan orang Yahudi. Aku nggak mengikuti aturan Yahudi. Lah, lalu abang ikuti aturan Paulus, bang? Gimana itu? Tadi udah saya kasih loh dua contoh simpel peraturan negara. Apa yang saya ikuti peraturan negara Malaysia contohnya di situ disuruh harus bersunat semuanya. Apa yang saya ikuti? Saya tinggal di Indonesia kok. Kecuali di Indonesia disahkan baru saya ikuti. Abang mengaku mengikuti Yesus. Yang jadi pertanyaan, apa yang abang ikuti dari Yesus yang Yesus ajarkan sampai hari ini itu loh, bang. Abang nggak ada satupun mengikuti Yesus. Yesus tidak makan babi, abang makan B2. Yesus ke sinagoge, abang ke gereja. Kayak mana sih, bang? Ayolah, bang. Bang, saya tadi mengatakan kali itu hukumnya orang Yahudi. Udah. Nah, kan tadi udah saya berulang kali saya bilang setiap negara ataupun setiap daerah itu mempunyai peraturan sendiri. Jadi saya ikuti. Jadi abang peraturannya ikut Paulus nih, nggak ikut Yahudi nih, nggak ikut Yesus nih. Sebentar. Atau jangan-jangan Yesus yang baru nih yang abang ikutin nih? Kan Yesus ada 2 pun. Nah, sebentar. Gimana? Saya sudah menjawab. Nah, saya balik bertanya. Ya. Abang ikut siapa? Apa? Orang abang bersunat ikut siapa? Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengikuti mila Ibrahim. Udah jelas itu. Di mana dalilnya bang di Al-Quran disuruh bersunat? Sebentar bang, mau ambil paket sebentar. Ya. Mana ayat Al-Quran kalau di Al-Quran disuruh harus bersunat? Kalau ada saya lompat dari Monas bang. Nggak usah bang, abang lompat dari Monas itu nanti abang cuma metong aja bang, nggak perlu. Iya, ya sudah tunjukkan aja. Nggak perlu bang, nggak perlu abang lompat dari Monas itu nggak perlu. Gimana dalilnya? Abang nggak capek apa bang menuhankan manusia bang? Udah, saya tanya jangan bertanya. Saya udah bertanya. Bertanyalah, kalau ajaran saya udah jelas. Nabi Muhammad mengikuti mila Ibrahim. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Udah jelas yaitu bersunat. Saya bertanya mana dalilnya? Al-Quran yang menyuruh bersunat, harus bersunat. Bang, fitrahnya seorang manusia itu bersunat bang dari sananya. Jadi sunat itu adalah aturan yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu di bangsa Arab sana. Udah, tunjukkan dalilnya. Kamu tadi minta dalil sama saya. Dalilnya, dalil saya bahwa bersunat itu hukum orang Yahudi. Nah, sekarang saya bertanya, mana di Quran Anda mengatakan semua itu harus Oke, saya jawab bisa. disunat gitu loh. Oke, saya jawab bisa. Jadi gini bang ya. Sunat itu sudah ada sejak Islam itu belum ada. Asal abang tahu. Di sini tekankan ya bang. Sunat sudah ada sejak Islam belum ada. Istilah khitan itu bang atau sunat ya bang, memang sudah tidak asing bang bagi agama Islam. Kenapa bang? Dalam Islam proses memotong kulit yang menutup kepala zakar itu bang, penis tuh bang, biar kebuka bang otaknya itu bang ya. Itu hukumnya wajib bang bagi laki-laki itu bang ya. Nah, sehingga wajibnya berkhitan itu lelaki muslim ini bisa menjadi pembeda antara seorang muslim dan non muslim. Kalau dalil sendiri bang, nah di dalam Al-Quran itu tidak ada bang, dan tidak ada pula yang menyebutkan kata hitan di dalam Al-Quran itu nggak ada bang. Namun meski tidak ada bang, ini saya jelaskan ya, bukan berarti menggugurkan kewajiban berkhitan bagi lelaki muslim. Nah, pasalnya dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam abang. Maka dari ayat-ayat tersebut maka lahirlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang seputar berkhitan. Dalil dalam Al-Qur'an ada di Quran surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi udah jelas bang. Dalam ayat yang lain yang senada, saya sedang menjelaskan, Anda terima atau tidak nggak perlu juga dalam 4 Monas ya, oke?
Nah, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Nah, abang paham ya? Paham ya? Nah, khitan pun merupakan salah satu dari fitrah manusia, abang. Ada hadisnya, paham ya? Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Shibah dan Amru An-Nakid serta Zuhair bin Harb, semua dari Sufyan. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 atau ada 5 perkara yang termasuk fitrah, yaitu yang pertama bang, khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Itu ada di hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang saya sudah menjelaskan, saya bersunat, muslim bersunat mengikuti ajaran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti mila Ibrahim, maka saya cintai dan saya tidak melanggar apapun karena saya mengikuti, gitu loh bang. Karena saya melanggar. Sekarang Yesus bersunat, Tidak, Bang. abang tidak bersunat. Siapa yang abang ikutin, Yesus atau Paulus? Ayo, jangan lari. Ayo, sudah saya jawab pun. Ayo, silakan. Siapa yang saya abang ikutin? Ini sebelum saya sama gurunda saya loh. Ayo. Sudah. Ayo. Kesempatan saya ngomong ya. Ya, silakan. Oke. Nah, pada intinya di ayat Al-Quran, mau dimanapun itu, mau di surah mana, itu tidak ada mengatakan harus bersunat, betul? Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nah, inilah kalau masih tertutup kulutnya, makanya bang. Kalau masih tertutup kulutnya, agak aneh memang. Oh, di surat mana? Abang tadi nggak menyimak saya. Inilah kawan-kawan. Inilah kawan-kawan ya. Inilah kawan-kawan ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ngeri ya kawan-kawan ya. Untung. Sudah. Allah ya Allah, terima kasih sudah menjadikan saya seorang muslim. Sudah. Silakan. Ya, silakan. Oke, jangan potong ya. Silakan. Kalau dipotong saya nggak mau ngomong lagi nih. Ya silakan, nggak mau ngomong pun nggak apa-apa. Anda masih menyembah manusia kok. Silakan, gas. Ya silakan. Anda jangan berdusta lah. Tadi Anda menjelaskan. Saya nggak berdusta, bang. Abang kok menuduh saya berdusta? Saya sudah menjelaskan apa yang abang tanyakan. Saya bertanya kepada abang tidak bisa menjelaskan. Kayak mananya itu? Jangan dipotong, oke. Ya abang kan menuduh saya berdusta, ya saya klarifikasi dulu lah. Mana mau saya dituduh berdusta, orang saya nggak berdusta kok. Saya sudah menjelaskan sesuai dengan data dan dalil yang ada. Bangku, tanpa Anda sadari, Anda mengatakan di Quran tidak ada mengatakan. Tuh, bukan saya sadari, bang. Memang di dalam Al-Quran secara harfiah ya, secara tertulis tidak ada. Al-Quran itu bukan kitab biografi ya, bang. Al-Quran itu bukan kayak gitu, dan itu adalah fitrah manusia. Silahkan. Loh, tapi katanya Al-Quran itu lengkap dan terperinci. Silakan. Meskipun bang ya, saya di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah bersunat. Apakah saya melanggar? Apakah muslim melanggar? Sementara ada di dalam pengajaran Yesus sudah jelas-jelas Yesus bersunat, Anda tidak bersunat. Siapa yang melanggar di sini? Anda kan? Ayo. Saya tahu pemahaman Anda mau kemana. Sudah. Ya, silahkan. Nah, kamu bilang tadi tidak ditulis. Tapi di Quran mengatakan kalau Quran itu dijelaskan secara terperinci loh. Dia terperinci, termasuk tentang ketuhanan itu ada. Coba di kitab abang adakah? Coba tunjukkan kepada saya. Ini ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada ketuhanan. Bang, Apa? ini waktu saya. Iya, kalau Al-Quran bang ya. Jai, kenapa kau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ada ayatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Coba dalam Bible, kenapa Anda menyembah Yesus? Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ada kayak gitu? Nehi kutumbar jahi, kata gurundaku. Ayo. Kenapa kamu bersunat?
Ada ayatnya. Ayo. Di surat Tadi saya sudah bacakan. Bang, pakailah bang. Ini makanya dipakai bang. Jangan tertutup kulupmu bang. Susah sih. Kalau kayak gitu susah gitu loh, susah. jelas-jelas di Quran ada menyatakan kalau Quran itu dijelaskan secara terperinci, tetapi tentang sunat saja tidak ada. Masa hal sekecil itu aja dibohongi? Bang, apa sih bang yang dibohongi? Kalaupun bang ini, kalaupun kendati pun tidak ada ajaran di dalam Al-Quran itu bersunat, dan saya padahal sudah mengikuti ajaran Milla Ibrahim yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah termasuk fitrah dari manusia yang harus bersunat. Selain dari itu, kenapa? Karena sunat itu untuk menjaga juga kebersihan, menjaga dari penyakit kelamin. Abang paham itu? Menjauhkan diri dari najis yang bisa saja terperangkap di dalam ujung penis bang, bila tidak dihitan. Abang harus pahami itu ya. Nah, paham ya? Perintah hitan ini memang tidak disebutkan secara lugas bang. Saya sudah bilang tadi di dalam Al-Quran. Paham ya? Tidak ada pula menyebutkan kata hitan di dalam Al-Quran. Namun meski tidak ada, aku jawab lagi ya, sekali lagi ya, bukan berarti menggugurkan kewajiban berhitan lah bagi lelaki muslim. Pasalnya abang, dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dari ayat-ayat tersebut abang, maka lahirlah hadis-hadis Rasulullah. Paham nggak abang? Di mana dalilnya? Quran surat An-Nahl ayat 123, dasar dalil berkhitan. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Udah jelaskan. Nah, Abang tadi mengatakan kalau berhitan itu bersunat tidak harus dijelaskan secara seperti itu di dalam Quran. Nah, sedangkan Quran mengatakan dijelaskan secara terperinci. Abang harus tahu dulu terperinci itu apa sih? Nah, menurut KBBI terperinci itu menjelaskan atau menyebutkan sampai ke bagian yang kecil-kecilnya. Abang tahu itu? Abang harus tahu terperinci. ya. Ya, abang paham gak sih? Abang paham gak sih? Bang, nanti kalau abang nggak disunat nanti ditilang loh bang sama polisi bang, ditilang sama Yesus loh bang. Di Quran Anda sudah mengatakan dijelaskan secara terperinci. Masa al-sunat aja tidak ada ditulis? Ada abang, ada. Kami mengikuti Milla Ibrahim, agama yang hanif. Abangku sudah saya sebutkan ayatnya tadi. Nah, abang ini tidak bersunat mengikuti siapa? Abang paham nggak apa yang saya sebutkan tadi? Ternyata keciduklah abang itu. Galatia 5 pasal kedua. Jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi para orang-orang yang murtad itu abang, yang pindah dari Islam ke Kristen, seandainya dia itu sudah bersunat, maka dia harus mencari kulupnya yang hilang itu tadi. Ngeri nggak tuh? Karena apa? Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Mau nyari di mana itu? Kan udah bersunat pun harus cari kulup di mana itu? Apa nggak ngeri itu? Ayo, tanya kau. Iya kan? Udah jelas pun ayatnya. Paham tak kau? Abang nggak nyambung loh. Ya sekarang saya mau tanya ini, saya nggak bisa, Anda ini kan saya ini nggak bisa karena saya sudah menjawab, tapi Anda tidak paham-paham dengan jawaban saya karena Anda masih tertutup helm kayak gitu loh. Saya memaklumi itu, saya masih memaklumi itu. Nih, saya baca lagi ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi jika ada orang Muslim yang pindah ke kafir, mau dia nyari di mana ini kulupnya ini? Hah? Karena kalau udah disunat, ini harus ditempel lagi, diganti apa ini? Karena kalau bersunat, nih, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayo, mau ditutup helm apa ini? Kena tilang kan nanti. Nah, udah jelas kan? Nah, ayo, kemana nih? Kau menjawab kemana nih? Tengok nih. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau ada orang Islam yang pindah ke Kristen, nih, ini ayatnya. Cari dulu kulupnya. Ayo, kayak mana itu? Ayo, cari di mana itu kulupnya itu? Bener nggak tuh? Ayo, kayak mana itu? Jawab itu. Ayo jawab itu. Jawab dulu itu. Sudah saya katakan.
Ya, jawab itu. Jawab dulu itu. Abang tuh Jawablah. Kayak mana itu? bilang Abang kayak mana abang mau berbicara dengan Bang Zuma, dengan Gurundaku, sama aku aja abang belepotan pun? bentar, abang ini lari kemana-mana. Lah kan abang tadi perihal bersunat, perihal ketuhanan, katamu tadi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Berapa ayatnya? Kayak mana ayatnya? Udah aku tunjukkan. Sekarang perihal tentang sunat, ternyata yang abang nggak sunat mengikuti Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, kalau ada orang Muslim masuk ke Kristen, pindah ke Kristen, contohnya tuh si Taifuddin Ibrahim tuh, berarti dia ya nyari kuluknya lagi lah. Kan nggak ada itu. Saya nggak mau kalau didoktrin kayak gitu. Saya nggak mau karena gini ya, doktrin itu capek bang. Doktrin itu menjanjikan apa ya? Nggak enak gitu. Beda gitu. Kamu yang didengar-dengar dari tadi saya diem aja. Kamu banyak ngomong. Abang diem, abang lemah lembut, tapi dengan sama kayak gini, abang mau saya bunuh, sama kayak gitu ya nggak mau lah. Saya bukan anak-anak pun. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Paham kau? Udah itu udah lama itu kayak gitu, itu udah lama. Ayo. Karena mengatakan terperinci. Nah, masa hal kecil aja tentang sunat, masa bohongi. Tapi bagaimana? Saya nggak dibohongi, abang. Saya nggak dibohongin. Justru abang yang tidak mengikuti aturan yang udah diadakan oleh Yesus. Anda bilang Anda pengikut Yesus, pengikut Yesus Kristus. Anda Ya kan? Abang bilang kan abang pengikut Yesus. Ya kan, Kristen kan pengikut Yesus Kristus kan. Makanya abang nggak mengikuti Yesus anak Maria, manusia yang suci itu, yang lahir tanpa seorang ayah. Yang abang ikuti adalah Yesus yang ditemui Paulus di padang gurun. Itu kan maksud abang kan? Ya kan? Ya kan? Coba aku tanya, anak Maria ini manusia atau bukan deh? Kutanya dulu, anak Maria ini manusia atau bukan? Ayo. membodohi diri. Abang Kok membodohi diri? Orang bodoh itu yang masih pakai helm. tidak dalam kitab Anda bagaimana hal kecil? Ayo. Orang bodoh itu yang masih pakai helm. Ditilang nanti kau sama Yesus, diusir kau nanti. Ayo. Anda diperbolehkan. Ayo. Saya sudah jelaskan tadi. Mungkin telinga Anda congean itu. Ayo. Ayo. Ayo coba. Anda tadi sudah menyebutkan juga, saya masih ingat itu datanya, bahwa Anda bilang saya mengikuti Kristus. Betul, Kristus mana dulu yang Anda ikutin ya? Quran Ayah. Anda mengatakan boleh berbohong. Bagaimana ini? Ayo. Nanti kalau Anda bukakan data, Anda kejang-kejang loh bang. Jangan kayak gitu. Anda bilang saya ada 3 hal berbohong dalam Al-Quran, itu memang iya. Nah. Tapi oke, tapi itu tujuannya untuk apa dulu? Nah, ayo. Gurunda lagi ini ya kawan-kawan, dan kebetulan apa namanya? Bang Jeng. Iya. Bang Jeng, bohong itu dosa atau enggak? Apa? Berbohong itu dosa atau enggak? Berbohong itu dosa. Nah, masa diperbolehkan dosa? Dilihat konteksnya bang. Ada dilihat konteks. Emangnya di akhirat dituliskan, oh, Abang yang membuat aturan rupanya. emangnya Ini abang yang membuat aturan rupanya. Loh, sebentar. Emangnya di akhirat nanti Bang Gini Jai, bang, saya jelaskan ya. Dalam Islam itu bang, berbohong itu dilarang bang. Namun ada pengecualian. Dengarkan dulu saya ngomong. Abang tadi kemana-mana. Nanti setelah ini saya tanya ya bang ya. Kristus mana yang abang ikuti ya? Oke. Saya jawab ya. Saya dari tadi Anda tanya, saya jawab loh. Ini juga sembari saya mempertahankan tentang keimanan saya. Oke. Bahwa saya adalah sekarang seorang Muslim. Oke. Namun ada pengecualian dalam 3 situasi tertentu. 3 bang. 3 hal tersebut adalah ketika berbohong untuk pertama menyenangkan hati istri bang, lalu kedua berbohong dalam peperangan, dan juga berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Abang tahu nggak paham maksudnya? Pertama, menyenangkan hati istri. Boleh berbohong dengan tujuan untuk menjaga kedamaian rumah tangga bang, dan menyenangkan hati istri. Contoh, dengan abang misalkan punya istri memuji masakan yang kurang enak atau keasinan, dikasih garam 1 kilo misalkan, dengan mengatakan yang baik-baik kepada istri, biar ia merasa bahagia. Kayak mana bang masakannya? Enak enggak? Itu enggak apa-apa. Dalam hal seperti itu, paham enggak bang? Ada hadisnya, riwayat Al-Tirmizi menyebutkan bahwa suami boleh berdusta kepada istrinya untuk membuat ridho.
Itu ada riwayatnya. Yang kedua, dalam hal peperangan. Ini saya sudah jelaskan ya, jangan ditanya lagi ya, jangan di framing. Bukan berarti bohong kayak mana. Boleh berbohong untuk melindungi diri sendiri atau anggota pasukan dalam peperangan, seperti dengan mengelabui musuh atau menggunakan strategi yang melibatkan kebohongan. Itu dalam peperangan konteksnya, tanda kutip. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah menyebutkan bahwa berbohong diperbolehkan dalam berperang memang, karena konteksnya berperang, abang. Ketika berperang lalu mendamaikan orang yang bertikai, itu juga ada. Boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai atau menyelesaikan perselisihan. Ini misal nih, dengan memberikan gambaran orang yang positif atau memberikan penjelasan yang meyakinkan agar mereka dapat berdamai. Itu udah jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid menyatakan bahwa berbohong diperbolehkan untuk mendamaikan orang yang bertikai. Contoh saya kasih gambaran, misalkan saya ada, misalkan ini saudara, ada paman nih, ada saudara misalkan ya, adik kakak misalkan nih, ini misalkan abang nih pamannya nih, abang pamannya nih, terus ada adik kakak nih misalkan. Kalau seandainya boleh berbohong, contohnya seperti ini, dua adik kakak ini lagi marah-marahan. Ketika datang ke satu adiknya, abang akan bilang seperti ini. Misalkan namanya Joko. Joko, tadi aku habis dari tempatnya si Yanto loh. Si Yanto itu ternyata pengen kali mengulang masa-masa lalu. Dia nyesal kali dengan kelakuan-kelakuan yang sudah dia lakukan itu. Dia kayaknya minta maaf kali, tapi dia itu nggak enak mau ngomong. Itu ke siapa? Ke si Joko. Satunya juga kayak gitu, padahal nggak ada itu, mereka menyebutkan kayak gitu. Yanto, tadi aku habis dari rumahnya ini loh, Joko loh, ternyata dia itu sayang samamu loh, dia pengen kali loh mancing bareng sama kau waktu itu lagi. Akhirnya mereka berdua ketemu, berpelukan lah mereka itu, damai itu. Gitu loh. Jadi bohong itu bukan konteks yang seperti itu gitu loh. Anda itu masih apa ya? Masih tertutup helm sih. Jadi ya nggak nyampe gitu loh. Gitu kan? Nggak nyampe. Malah ngopi pula. Ngopi Anda ngopi. Gitu abangku. Nah, paham tak? Paham? Nah, ngopi pula dia. Nah, sekarang saya mau tanya, Jai ini Oten kah? Bukan kakak, mantan Oten. mantan Oten. Ya, kau nanti ditilang loh bang. Ayolah bang. Tapi abang tadi sudah mengakui bahwa Kristus yang abang ikutin itu bukan manusia gitu kan? Karena memang Paulus ketika di Galatia itu menyebutkan bahwasanya Galatia 1:11-12 itu memang menegaskan kepada pengikutnya gitu. Ya, perumpamaan yang abang kasih itu tidak masuk di akalku. Karena apa? Berbohong. Ya nggak masuk lah, masih ketutup helm, kayak mana mau masuknya itu? Beda lah. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Kalau kata gurundaku, ku catat ayat-ayatnya, makanya aku bisa ngomong. Kalau orang Kristen mau, memang dia itu mau benar-benar belajar, dicatat ayatnya, ditulis satu-satu. Benar enggak ini? Benarkah ada dua Kristus? Benarkah Maria ini tidak menuhankan anaknya? Jadi dicatat. Gitu loh. Ini ada kerjaan ini sebentar ya. Nah, kan kabur kan? Nah, kabur kan? Ya udahlah. Ya. Ya. Oke, kalau Ya. Ya, salon. Ya. Turunlah. Ya, ada Gurunda. Maaf Gurunda. Insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, obrolannya luar biasa ya. Nah, tengoklah kalau mu'alaf itu gunakan akal sehat, berbicara berdasarkan data dalil, masya Allah. Noise ya, double ya. Saya sudah mute. Oke. Terima kasih Dinda J sudah menemani di sini, masya Allah. Baik. Tadi saya lagi ibadah. Nah, sekarang kita naikkan lagi. Tapi satu hal dulu ya, tadi sempat saya dengarkan di Islam itu dibolehkan berbohong. Islam itu paling anti terhadap kebohongan. Adik, Sat. Tunggu. Sat.
Jadi dilarang. Al-Quran itu jelas melarang kita umat Islam dalam surah An-Nahl ayat 115. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jadi tidak boleh orang itu berdusta, enggak boleh. Diharamkan di dalam Islam itu berdusta, illa kecuali 3 hal yang tadi. Yang sudah diterangkan oleh adik saya, yaitu boleh darurat istilahnya. Itu dalam keadaan darurat semuanya tuh. Ya, sama seperti haramnya babi, ada uzur di mana manusia itu boleh, tapi tetap tidak merubah kemudian hukum. Berbeda dengan di agama sebelah, ya Filipi 1:18. Dalam dustaku misalnya, Filipi 1:18 itu boleh mengelabui, boleh membohongi. Terus di dalam kitab Roma, dalam dustaku, dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Semuanya. Jadi contoh, kalau kita melihat nih pola yang ada di dalam pengajaran agama Kristen, kita lihat betapa banyak kebohongan yang mereka harus bertanggungjawabkan dengan kaidah keagamaan. Misalnya mereka mengaku sama seperti Nabi Ishak di dalam kitab Galatia 4 nomor 28. Dan kamu, saudara-saudara kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak perjanjian. Jadi Kristen ini mengaku sebagai anak-anak perjanjian. Apakah itu betul? Kristen anak-anak perjanjian berdasarkan Galatia 4 nomor 28? Tentu tidak. Bohong tak tuh? Bohong. Roma 9. Di Roma 9 nomor 5 mereka juga mengatakan mereka ini adalah keturunan Mesias. Jadi mereka diajarkan bahwa Kristen ini adalah keturunan Mesias di dalam kitab Roma 9 nomor 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan kemudian Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Dan mereka juga mengaku sebagai Mesias. Terus kemudian di Galatia 4 itu mereka mengaku sebagai keturunan Ishak. Galatia 4 nomor 9. Nomor 31. Galatia 4 nomor 31 mereka mengaku sebagai anak keturunan Ishak, keturunan Sarah. Karena itu saudara-saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, tetapi kita adalah anak-anak perempuan yang merdeka alias Sarah. Jadi mereka ini selalu membuat sesuatu yang aneh, ya. Roma 9 nomor 10, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi kata Paulus, Ribka mengandung dari satu orang yaitu Ishak, bapak leluhur Kristen, bapak leluhur kita. Sejak kapan Ishak itu adalah bapak leluhurnya Kristen? Apakah itu benar? Kristen ini adalah bapak leluhurnya adalah Ishak? Bukan. Jadi ya hanya kebohongan-kebohongan yang mereka kemudian pakai di dalam pola keagamaan. Semuanya. Kalau kita hanya 3 hal tadi dalam keadaan darurat. Kalau mereka seluruhnya mengaku sebagai keturunan Ishak, mengaku sebagai anak perjanjian, mengaku sebagai keturunan Hagar, mengaku keturunan Sarah, kemudian mereka mengaku keturunan Mesias, dan mereka mengaku anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Itu semua benarkah? Enggak. Itu semuanya dusta. Silakan disapa lagi Dinda kalau ada Oten yang mau membahas tema ini, ya. Baik. Kawan-kawan, tolong untuk dikencangkan tetep layarnya dan juga yang naik. Saya harap yang Kristen ya, biar Gurunda kita berdiskusi. Selamat siang Abang Edisman Edi. Kristen atau Muslim Abang? Ini Kristen kayaknya. Ya, silakan. Abang dibuka mute-nya Abang. Bang, kabur dia. Sudah kabur. Kabur Gurunda kabur. Muslim. Aduh, noise sekali.
Dari tadi beliau ini minta permintaan. Ayo kawan-kawan Kristen, silakan. Kita di sini nggak ada perpuluhan ya dengan Bapak Pastor ini, Pastor Bang Zuma nih, ku bilang nih ya. Dia kepencet kayaknya. Ya, silakan saudara Itum dari sekte mana, Bang? Katolik, Protestan? Halo? Oke. Gurunda, saya mau ajak kawan saya yang Kristen untuk berdiskusi. Mungkin kalau dia mau ya, saya share. Iya, silakan. Saudara-saudara Kristen silakan naik, kita mendiskusikan. Oten semua adalah Mesias. Nah, terkait dengan itu, Yesus memang mengatakan bahwa di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, Yesus berpesan kepada muridnya yang asli agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi kata mereka ini merujuk kepada siapa? Mari kita bahas. Siapakah mereka-mereka ini yang membawa nama Yesus dan mengaku Kristus? Mari kita bahas. Apakah Kristen atau di luar Kristen? Kalau di Islam itu kan kami sudah final. Di Al-Quran kami sudah menjelaskan dengan terinci. Iskalatil malaikatu ya Maryam. Ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad bahwa ingatlah ketika para malaikat kemudian berkata kepada Bunda Maryam. Bunda Maryam kemudian dijelaskan tentang seorang anak yang sudah digelari Al-Masih dari sejak sebelum dilahirkan. Sejak dilahirkan, belum dilahirkan, Roh Kudus sudah datang kepadanya untuk memberitakan tentang lahirnya, tentang sosok Al-Masih. Kalau dalam tradisi Yudaism, Al-Masih ini Mosiah atau Mesias. Di kalian itu Kristus. Nah, sedangkan Matius 24 nomor 4 nomor 5 akan banyak Mesias palsu. Mesias palsu ini, kalau Dinda Yonatan mengatakan cuman Paulus, saya mengatakan enggak. Diduga Mesias palsu itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Itu diduga. Nah, untuk membuktikan dugaan ini benar atau tidak, kita aja saudara Kristen kita untuk hadir di sini. Kita berdiskusi dengan mereka, apakah mereka orang-orang Kristen ini Mesias? Kalau mereka adalah Mesias, apakah asli? Atau justru mereka ini palsu, yang membawa-bawa nama Nabi Yesus atau Rasul Yesus, mengaku-ngaku sebagai anak-anaknya, ngaku-ngaku sebagai muridnya, ngaku-ngaku sebagai pengikutnya, tapi ternyata diduga mereka ini adalah Mesias palsu. Setiap kali ada orang Kristen naik di sini, diduga mereka ini adalah Mesias palsu. Kita buktikan ya, kita buktikan berdasarkan data. Kita ajak saudara kita Kristen naik ke sini untuk membuktikan bahwa mereka adalah Mesias atau Kristus palsu. Ya, saudara. Selamat siang, bro. Siang. Ya, tadi kan ngomong tentang Yesus, ngomong tentang Isa, tiba-tiba dengan gampang menyamakan keduanya. Apakah Anda tidak sadar bahwa Isa putra Maryam, saudara Harun yang lahir di bawah pohon korma? Tolong buktikan dulu dia lahir di mana, di zaman apa, keturunan siapa. Di Alkitab sangat jelas sekali. Siapa Yesus, lahir di mana, keturunan siapa, di zaman apa. Kenapa harus Bible? Jangan dulu, dengar dulu. Anda kan jarang dengar. Kenapa harus jadi Bible yang menjadi Anda dengar saudara? dulu, karena Anda kan kesulitan mendengar.
Kenapa harus pastikan Bible yang dulu. menjadi patokan? Kenapa? Enggak. Sedangkan Ya, kita sedangkan di logan Bible gini, satu-satu dulu Bang. Saudara, Anda paham- di Bible pahami itu, dulu. di Bible itu dikatakan Yesus itu sebagai anak Daud. Coba, Enggak. itu selisih berapa tahun antara Daud dengan Yesus? Bukan, kita lihat dulu 3 hal itu. Isa putra Maryam, saudara Harun yang lahir Ya. di mana, Oh. di zaman apa? Iya, saudara Harun, Di Ukhta daerah Harun. mana? Itu dulu kita bahas. Ukhta Harun. Ukhta Harun itu artinya saudara Nggak Harun. usah, bukan, kita Kan jangan gitu. ngomongin Harun. Nah, Kita sekarang- lihat dianya, sosok Sekarang, dia lahir sekarang di mana. coba Anda jelaskan kenapa nggak mau bahas Di Ukhta ja- Harun? Karena ketahuan bahwa Yesus disebut anak Daud, gitu. Nggak usah pindah-pindah topik dulu. Loh, Anda yang Di datang zaman kok bahas apa? itu. Anda yang Di bahas zaman itu kok. apa Isa putra Maryam saudara Harun itu lahir? Keturunan siapa? Di daerah mana? Oh, itu dulu, 3 itu dulu. Kalau dalam Al-Quran tidak dijelaskan, karena Nggak Al-Quran jelas. Tunggu dulu abang. nggak Abang dijelaskan tunggu kok. dulu. Gimana sih? Tidak dijelaskan, bukan berarti tidak jelas. Jelas bagi pencipta langit dan bumi, tapi itu tidak penting untuk dijelaskan kepada kami. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa dia anak ini dari untuk apa? Ya Al-Quran sekarang katanya datang. menjelaskan Al-Quran. segala sesuatu, tapi nggak jelas bagaimana Bang. Segala sesuatu yang mana dulu? Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Berbicara Jangan pindah mengenai topik. hukum. Jelaskan Ini dia lahir topiknya di nih. mana, Ini ada topiknya di atas. keturunan nih. siapa, di zaman apa. Ini topiknya. Kenapa Anda yang harus menentukan topiknya? Ini kumal Anda. Ya karena rupanya. Anda tadi nyambar-nyambar tentang Yesus, tentang Ya ini, urusan tentang saya itu, Isa, dong. bagaimana. Ini topiknya nih. Kenapa dikatakan berbicara mengenai Mesias? Karena kita sedang membahas tentang Mesias, bukan berbicara mengenai pohon kurma, kandang kambing. Saya juga kalau minta data di mana datanya, kandang tempat Yesus lahir. Anda mau bahas Ukhta Harun, Anda ditampar. Yesus disebut sebagai anak Daud. Malu kan? Malah disebut sebagai anak Adam lagi. Sekarang ini Anda temanya. kan sangat kesulitan mendengar Bang, sangat Ini kesulitan. temanya. Jadi saya Ini temanya. Bukan saya jangan suka kesulitan mati-matiin mendengar. lah. Memang Ini benar kata tema. Idris, memang tipe kalian Ini. itu suka mati-matiin. Ini Abang temanya jangan dia. pindah Ini topik. ulang lagi Bang. Ini temanya nih. Ini temanya. Ya nanti kita ngomong tema itu. Oh nggak tapi usah. gini, Kalau Anda tidak mau bahas Anda- tema Anda di bawah. Anda dengan gampang izin. menjelaskan. Saya tidak bisa berdiskusi dengan diskusi liar. Saya Anda di sangat bawah. memahami kitab saya. Anda tidak memahami apa. Kalau Anda memahami kitab Anda, kenapa tidak berani bahas? Nah, mampuslah kau. Anda di bawah. Anda di bawah. Kita mau bahas tema, saya tidak terpengaruh dengan temamu. Kau mau bahas Nabi Isa alaihissalam, saya udah tamat. Ya, ini sekarang saatnya kita bahas tema ini. Waalaikum, dari agama mana bang? Muslim bang. Oh iya iya. Oke. Oke lanjut bang. Siap. Salam kenal saudara. Namanya siapa ini? Izin turunkan abang ya. Iya, namanya nggak jelas, kita nggak. Namanya domba. Pakai namanya aja bang, nama panggilan. Pakai nama aja, Bang. Pakai Budiman atau apa gitu. Kok nama domba? Nah ini bagus namanya. Bang Sanusi. Ya Pak Mai. Ya. Ya dari mana bang? Katolik apa Protestan? Dikit pada rada kupri. Aceh bukan dia. Bukan dari Aceh. Bukan dia. Bukan. Dari Aceh ini saya, Bang. Urusanmu apa? Kita pingin bahas tema. Kalau cuma mau ini? diskusi liar. Baik, ini Kakak Heron, ini Kristen Gurunda. Oke. Oke. Baik. Selamat siang Kakak Heron. Shalom, Horas Bang Juma, Horas Bang Juma. Iya Horas bang. Apa Bang kabar? Heron. Juma? Ya baik. Iya Bang. Ya, Ye. ada tema Oten semua adalah Mesias. Nah, temanya ini Bang ya, jangan keluar dari tema Bang ya. Iya. Silakan, Abang berdiskusi santun dengan Boleh Bunda kan aku- saya. Silakan. Boleh kan aku kasih saran Bang Zuma? Boleh ya? Boleh silakan. Aku sebenarnya masuk di komalnya Abang ini nggak ada yang aku mau sampaikan Bang. Nggak ada yang mau aku sampaikan.
aku mau aja berhenti aja untuk live untuk membahas agama orang lain gitu. Kalau misalnya sepakat dengan kami juga yang gimana? Agama saya diperintahkan untuk berseru. Agama Anda juga diperintahkan beritakan Injil, jadikanlah seluruh makhluk menjadi Kristen. Jadi maksudnya kami dilarang membahas agama Kristen biar misionaris secara leluasa memurtadkan gitu maksudnya. Ya, terima kasih ya Bang. Jadi gini ya Bang, benar yang Abang katakan itu memberitakan Injil. Ya itu kan yang kami imanilah. Yang Abang imani silahkan imani juga. Jadi paling tidak kan untuk di komennya Abang juga dan beberapa yang lain itu kan lebih kepada intern gitu kan, internal masing-masing agama gitu. Tidak harus membahas agama yang lain itu, mencopot-copot ayatnya itu, kemudian mencari kelemahannya di situ. Nah di situ juga kan sebuah tafsiran juga yang keliru di situ. Kita menafsir suatu ayat-ayat Alkitab itu yang seharusnya luruskan kalau gini gitu, luruskan yang mana yang seharusnya itu Bang, yang seharusnya itu kita tidak punya suatu kemampuan atau kompetensi secara agama itu untuk kita tafsir gitu. Siapa bilang? Aku hanya membahas kelebihan? Itu, tapi secara pribadi Bang, apa kelebihan pendeta dibandingkan saya? Kelebihan pendeta dalam hal penguasaan Bible itu apa? Aku secara pribadi ya Bang, karena ijazah pribadi juga. Ijazah bukan melambangkan orang itu pintar. Ijazah melambangkan orang itu pernah sekolah resmi gitu. Ya aku setuju Bang. Jadi paling tidak kan yang Abang ini imani ini sesuai agama, Abang imani, karena di Islam itu agamamu adalah agamaku, agamaku adalah agamamu. Silahkan imani. Kami juga begitu imani. Nah, kemudian kalau misalnya Abang juga membuat si Edis juga, aku nonton itu Bang, karena mereka tidak berhenti ya, dia juga gas juga kan Bang. Jadi maksudnya itu ada sebuah kesepakatan gitu ya Bang. Kalau memang sepakat dari Zuma dan teman-temannya juga, dari Bang Edis juga, ya menurut aku itu sebagai orang yang secara objektif itu Bang, secara objektif itu saya sangat setuju Bang, dengan hati yang yang sangat boleh saya bicara? Menerima, dari Bang. tadi Anda naik di sini tidak pernah berhenti ngomong loh. Ngomong terus tapi tidak masuk di kuping saya. Gak masuk. Kan Bang, poinnya aja. Poinnya tutup lembaga Bible Indonesia. Itu poinnya. Tutup lembaga Bible Indonesia, tarik semua istilah-istilah Al-Quran dalam Bible kalian, tutup semua sekolah teologi Kristen, tutup. Kecuali mereka tidak membuat kurikulum Islamologi. Paham? Kalau Anda ingin menghentikan saya, tutup lembaga Biblemu itu. Yang suka mengais-ngais istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu satu. Kalau macam Edis, seluruh orang Kristen di dunia ikuti jejak Edis, kami tidak akan pernah goyah. Tidak goyah. Karena bagi kami, Edis itu lebih berharga kambing yang ngomong daripada dia. Lebih masuk di dalam otak suara kambing daripada suara dia. Karena tidak ada ilmu yang dia sampaikan kepada manusia. Hanya pembodohan kepada orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang Al-Quran. Jadi kami nggak takut sama Edis. Kami bikin begini bukan karena mau menandingi Edis, enggak. Kami melakukan ini karena gerakan Kristenisasi. Saya ulang, kami lakukan begini wujud perlawanan terhadap gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh Kristen secara masif, terstruktur dan terencana. Kristen menginginkan Indonesia ini menjadi Kristen semuanya. Itu misi kalian. Sampai lembaga harus ke Islam-Islaman. Kalian harus mengutus misionaris-misionaris ke kampung-kampung terpencil, mendirikan gereja di sana, padahal tidak ada penduduk. Demi apa? Demi untuk mengajak nanti orang-orang Islam awam untuk masuk ke dalam gereja kalian. Hentikan itu semua, baru kami bisa berhenti. Tutup lembaga Bible Indonesia. Atau kalau tidak mau tutup, hilangkan semua istilah Al-Quran di dalam Bible kalian. Yang buku Yunani itu, yang surat kabar robek dari sana tuh. Paham? Jadi saudara, niatan Anda itu baik, tapi terlalu dini Anda mengatakan itu. Hentikan dulu lembaga Bible Indonesia untuk mencetak buku surat kabar dari Belanda itu. Jangan menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya, termasuk sampul, ganti Biblika atau Biblos. Jangan pakai Alkitab, karena itu nama lain daripada Al-Quran.
Selama itu tidak berhenti, maka saya dan teman-teman saya selalu akan menggaungkan bahwa Kristen itu adalah pengikut palsu dari Yesus anak Maria. Gitu, saudara. Kalian bukan pengikut, ya, kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian itu pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur, gitu. Silakan. Jadi baik, terima kasih ya Bang Zuma. Sama-sama. Kalau aku lihat di live-nya Abang ini aku senang ya. Karena pertama senang juga ya, semua yang membahas agama itu aku lihat itu ada edukasinya di situ, ada apa namanya? Ada sebuah pelajaran begitu, pengalaman yang kita petik dari inti daripada pembahasannya di situ. Tapi paling tidak apa yang sudah Bang Zuma sampaikan juga tadi itu tidak semuanya saya terima ya. Dengan tidak semuanya saya terima itu karena memang ada beberapa hal yang memang menurut saya itu tidak perlu diucapkan dari apa mulutnya Bang Zuma gitu. Tapi paling tidak saya Bang secara objektif itu kalau memang seandainya bersepakat untuk tidak mengotori media sosial hal-hal yang menyangkut dengan isu sara atau yang membahas agama itu, ya di situ saya hormati abang-abang yang di situ, bukan hanya dari Islam juga tapi dari agama Kristen dan agama-agama lainnya gitu Bang ya. Jadi mungkin itu saran dari saya Bang. Terima kasih atas jawaban dan masukannya Bang. Aku mau keluar ya. Oke, saya rasa cukup Abang ya. Iya ya. Makasih Abang ya. Enggak mau berdiskusi Abang. Mau lihat godang. Horas. Mau lihat. Ya Bang. Ya, selamat siang Bang Celson. Ya, selamat siang Bang. Iya, silakan Gurunda. Iya. Ini ada tema Bang, dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Katolik Bang, saya dengarkan. Iya, baik. Nasihat Yesusnya kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Kata Yesusnya, jangan kamu percaya. Di dalam Matius 24 ayat data nomor 4 nomor 5 dikatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di sini adalah pengikut Yesus Bani Israel. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya mengatakan bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen. Nah, terus karena hanya orang Kristen kemudian yang membawa nama Yesus Kristus, lalu kemudian Mesias yang digambarkan oleh Yesus ini itu semuanya ada pada diri Kristen. Seperti itu Bang. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias atau berbicara mengenai Kristus, itu adalah orang yang diurapi. Setuju ya? Iya. Orang yang diurapi berarti Mesias kan Bang? Nah, terus Bang, ya. Nah, itulah yang terjadi di Kristen. Jadi Kristen ini berdasarkan dalil kitabnya sendiri, Kristen ini adalah Mesias. Permasalahannya. Oke. Maksudnya ini Kristen kan bagi dua Bang ya. Ada Protestan, ada Katolik. Ya, maksudnya yang Protestan ini maksudnya. Semua Kristen itu adalah orang yang merasa diri mereka sebagai Kristus. Tapi banyak di antara orang Kristen ini tidak sadar kalau dia ternyata adalah Kristus. Saya yakin sekali saudara Kelson juga ini tidak tahu berdasarkan Bible kalau Kristen itu, Katolik itu atau Protestan itu semuanya adalah Kristus. Iya. Lanjut Bang ya. Ya. Contoh misalnya di dalam pemahaman kita terkait orang yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus ini adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi ini adalah Kristus. Betul ya? Iya. Nah, apakah Kristen ini orang yang diurapi? Yang diurapi maksudnya semua Kristen maksudnya Bang? Iya. Ya, itu kembali ke orangnya Bang. Yang sebetulnya tuh ya. Kalau kita lihat Bang nih dalil ya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 Bang. Iya.
Diurapi artinya orang yang menjadi Mesias atau Kristus. Orang yang diurapi, orang yang ditasbihkan, ditahirkan menjadi Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 20, di situ dikatakan kamu telah memperoleh pengurapan. Kamu di situ adalah Kristen. Kamu semua memperoleh pengurapan. Artinya kamu semua itu adalah sudah diurapi. Berarti kalian Kristen ini adalah Mesias. Karena kalian adalah orang yang sudah menerima pengurapan. Orang yang sudah menerima pengurapan artinya orang yang sudah ditahirkan, ditasbihkan. Sama seperti pastor, misalnya diutus untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, dia harus diurapi. Dia harus menerima urapan. Berarti dia Mesias kan? Ya, saya tidak begitu paham. Tapi kalau menurut saya sih, kalau Mesias si Mesias, kalau pastor si pastor, beda lah. Pastor sama si Mesias. Mesias itu kan pengurapan. Mesias orang yang diurapi. Ya, jadi orang yang begini bang, maksudnya kalau di saya kan Katolik. Iya. Misalnya kalau kayak pastor, misinya itu kan diurapi menjadi pastor. Ya dia ya sudah pastor, artinya bukan semua umat juga ikut Mesias. Tapi tapi apakah Anda akui bahwasanya pastor ketika dia ditugaskan mereka diurapi? Diurapi menjadi pastor, bukan diurapi menjadi begitu, Bang. Diurapi artinya Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Nanti dia mau menjadi pendeta kek, dia mau menjadi pastor kek, dia mau menjadi penatua kek, mau jadi apapun itu, pada saat dia sudah diurapi artinya dia sedang Mesias. Nanti Anda mengatakan, oh dia diurapi untuk menjadi pastor, ya silakan, tapi dia diurapi kan? Berarti dia Mesias kan? Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Jasendang syukran. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa pastor itu memang diurapi, ya berarti Mesias dong. Sedangkan setelah pastor nantinya sudah diurapi, dia kan mengajar tuh. Setelah dia mengajar, kalau dia adalah Mesias yang diurapi sebagai Mesias sesat atau palsu, berarti dia menyesatkan jemaat-jemaatnya karena dia adalah Mesias palsu. Tetapi kalau dia pastor ini adalah Mesias yang benar, berarti jemaat-jemaatnya adalah orang benar. Pertanyaannya, apakah ada Mesias di luar Yahudi? Kalau menurut pemahaman saya bang, kalau misalnya seorang pastor, dia pasti memberikan hal-hal yang positif lah di misi keagamaannya itu. Kalau misalnya dia memberikan hal-hal yang tidak bagus, ya bukan pastor itu, karena memang seorang lanjut. Itu yang saya jelaskan tadi. Kalau dia ini adalah orang yang menyesatkan, berarti dia adalah Mesias palsu. Tapi kalau dia adalah orang yang mengajarkan kebenaran, berarti dia Mesias asli. Pertanyaannya, emang ada Mesias orang di luar Yahudi? Kalaupun dia mengajarkan ajaran yang benar, pertanyaannya itu, apakah memang ada Mesias di luar Yahudi, kan gitu? Kalau nggak ada, sebaik apapun ajarannya tetap aja palsu. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata berdasarkan dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, ya Kristen ini adalah Mesias. Maksudnya itu begini bang, kalau misalnya begitu tuh di dalam Alkitab kan saya sih tidak menguasai dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saya tidak menguasai. Tapi kan Yesus pernah mengatakan akan datang muncul nabi-nabi palsu, kan begitu. Iya. Yang nabi-nabi palsu ini seperti abang bilang tadi itu benar. Di dalam induk dari semuanya itu kan Katolik. Nanti kan ada cabang nih, ada Ortodoks, ada
Protestan dan lain-lainnya itu kan nanti seperti abang bilang nanti malah memberikan pewartaan itu dengan caranya masing-masing. Seperti itu mungkin ya bang? Iya. Nabi palsunya dari buahnya kita lihat. Kata Yesus dalam Matius 7, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buah dari nabi palsu? Menggunakan nama Yesus bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Iya. Itu siapa bang? Yang mengusir setan yang kita melihat, saya tidak menyebutkan oknum tertentu ya. Artinya kan yang penting kan adalah yang itu semua buah-buah. Itu buah dari nabi palsu itu. Jadi kalau mereka sudah keciduk melakukan hal tersebut, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, batangnya siapa kira-kira? Kan buah tuh, buah. Sekarang batangnya siapa? Kata Yesus, batangnya harus ditebang. Mengerti. Paham abang. Kalau yang kejadian begitu sih banyak sih kita melihat di kehidupan tuh yang seperti abang bilang bawa nama Yesus, yang itu banyak lah. Hanya saya tidak mau sebut itu siapa, nanti kan tidak elok lah kalau saya omong itu. Iya, saya paham ke mana arah pembicaraan saudara. Seperti ada di Senayan, bikin gereja tanpa dinding, obati orang di sana dalam nama Yesus, ya bermujizat pakai nama Yesus. Kata Yesus, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Nah, mereka yang mengobati orang di Senayan itu, di pinggiran-pinggiran Senayan atas nama Yesus itu. Selamat siang. Iya, siang. Iya, selamat siang. Tunggu dulu Bang ya. Itu adalah salah satu buah. Iya. Izin Gurunda, temanya menutupi izin. Temanya menutupi. Agak ke atas kan. Oke. Ke atas lagi. Boleh. Ke atasin dikit lagi. Soalnya menutupi hilang. Ke bawah ini lagi atau ke atas lagi satu. Nah, gitu. Oke, siap. Oke, lanjut banget. Kita simak lah, kita enak lah omongnya apa kayak nyambung gitu kan, bagus lah. Makasih saudara Carlson. Ya, saudara Taufan. Siap. Karena saya dengar tadi bahasnya tentang nabi palsu. Saya ada kutip sedikit dalam kitab Alkitab, ini ada ayatnya. Yeremia. Ada Matius, ada Yeremia, dalam Matius, 2 Petrus, ada. Tuhan Yesus sudah memperingatkan itu dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan berpakaian seperti domba, tetapi sebenarnya serigala buas. Mereka dapat dikenali dari buah-buah mereka, yaitu dari tindakan dan ajaran mereka. Dalam Yeremia, bang, kenapa? Buahnya apa kata Yesus? Macam istilahnya dari tindakannya, ajaran-ajarannya mereka, seperti itu. Ya kan disebutkan di situ. Apa buah dari nabi-nabi palsu tersebut? Tanda-tandanya, pengikutnya. Seperti tindakannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Terus dibacakan aja bang di situ. Kan di situ dari buahnya kau dapat mengenal Dia, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan, bermujizat. Itu dari Matius. Dari Yeremia juga ada. Yeremia pasal 14. Nah, sekarang permasalahannya tanda-tanda ini ada di mana? Yang bermujizat pakai nama Yesus itu di mana? Kan begini bang, kalau itu kita bicara tentang oknum sudah ya bang ya. Kita bicara tentang dari oknum itu, ketika kelihatan oknumnya, pengikutnya melakukan tanda-tanda itu, berarti bukan cuma oknumnya saja yang harus ditebang dan dibuang ke api neraka kata Yesus, tetapi batangnya, nabi palsunya yang harus ditebang. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita melihat yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen. Nah siapa nabinya Kristen? Siapa pendiri agama Kristen ini? Ini yang harus ditebang menurut Yesus. Macam seperti ini kan dalam Alkitab kan sudah menubuatkan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk.
Nah dari situ kita bisa lihat perumpamaan itu bahwa kalau ada orang yang nabi-nabi palsu yang mengaku dia adalah domba, dia adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah hamba Allah, tapi kalau ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tindakannya tidak sesuai. Contoh misalnya, dia belajar tentang Alkitab, tapi kelakuannya setiap hari suka bunuh orang, fitnah orang, itu tidak patut. Tapi nggak ada di situ dikatakan tanda-tanda dari buah nabi palsu itu tidak begitu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tandanya. Dan itu mau seperti apapun Kristen menampakkan diri seperti baik dan seterusnya, tapi buah-buahnya ada sama Kristen ya percuma, Bang. Percuma. Makanya saya mengangkat tema ini. Oten itu diduga adalah Mesias palsu. Kristen, oknum Kristen ini diduga Mesias palsu. Gitu. Kenapa dikatakan kalian ini adalah diduga Mesias palsu? Karena kalian mengajarkan anak-anak keturunan kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, sehingga terindikasi menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang kalian sesatkan itu adalah keturunan kalian. Macam dalam Yeremia juga, Bang. Di dalam Yeremia kan sudah ditulis juga pasal 14. Yeremia mengingatkan tentang nabi-nabi palsu yang membuat demi nama Tuhan padahal mereka tidak diutus. Perhatikan, atau diberi firman-Nya olehnya. Mereka menubuatkan penglihatan bohong dan ramalan kosong. Terus di Matius juga pasal 24 juga ada. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa akan ada banyak nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, bahkan untuk menyesatkan mereka yang terpilih. Dalam 2 Petrus juga ada, Tadi itu, Bang, buah dari nabi palsu itu apa? Yang tertulis, Bang, kata Yesusnya, jangan liar kemana-mana. Kan saya sudah jawab tadi, Bang. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kan ada nanti nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan. Kok nanti, Bang? Kenapa harus nanti kalau sudah tergenapi pada zaman itu? Kan kata Yesus kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yesus mengatakan percaya, jangan percaya. Berhati, Abang ini. Sekarang saya tanya, Abang bilang jangan percaya, Abang baca di mana? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Sabar ya. Iya. Abang bilang tadi tidak percaya atau jangan percaya tuh? Jangan percaya, kata Yesus, kalau ada Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Maksudnya jangan percaya sama siapa, Bang? Kepada Paulus. Yesus mengatakan jangan percaya sama Paulus. Iya. Abang ini sudah aneh-aneh. Baca dalilnya dong. Abang ini. Baca dalilnya. Ya, di ayat mana, Bang? Ayat mana? Matius 24 nomor 23 itu. Baca, Bang. Matius. Nih. Matius berapa, Bang? Matius 24 pasal ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Bang, ini. Ini bahaya, Abang, dorang ini. Loh, kok bahaya pula? Kok bahaya? Emang dalilnya begitu? Dalilnya ada, Bang. Gitu. Dengar. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di sana, di padang gurun, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Abang ini. Sekarang saya tanya sama Abang. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika Paulus datang ke murid Yesus
mengaku bertemu dengan guru mereka ketika Paulus menuju ke Damsyik. Nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar, iya, dengar abang saya jelaskan ya. Nah, sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Dengar dulu. Abang dengar dulu. Iya. Sebelum dia jadi Paulus, dia adalah Saulus, di mana dia itu pembunuh yang kejam, yang dia bunuh itu bangsa-bangsa orang-orang Kristen, dia bunuh, dia penjarakan, dia aniaya. Setelah itu, sabar dulu abang. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Abang jangan potong dulu. Setelah itu dia bertemu dengan Allah berupa cahaya. Dia melihat cahaya sampai dia buta. Nah, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Abang ini dengar dulu sebentar. Apa yang saya mau harus dengarkan? Saya sudah paham itu. Tidak, abang tidak paham itu. Loh, kok saya tidak paham pertanyaannya? Kayak begitu. Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Dengar, makanya dengar. Abang dengar. Saya kan cerita supaya abang paham, supaya pertanyaan itu berkualitas, abang. Pertanyaan abang tidak berkualitas. Pertanyaannya jelas. Yesus memerintahkan muridnya. Muridnya yang datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara rahasia. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia alias penjara, jangan kamu percaya. Begini, betul abang. Betul tidak? Abang punya pertanyaan itu jelas, tapi tidak si CP aja bingung. Kenapa saya tidak mau buka mute tadi saya ngomong apa ya? Ini materi berat kata dia gitu kan. Bukan masalahnya aku abang tidak paham sejarahnya. Menghargai, iya. Kan masalah ngomongnya. Abang dengar. Tidak apa-apa, kita dialog. Temanya kita ikut. Ayo silakan. Itu temanya tuh. Dengar penjelasan saya tuh. Bang Taufan bisa sama saya dianya Bang Taufan. Siapa saya sama beliau? Silakan kamu tunjukkan. Begini. Sebelum Paulus itu menjadi Saulus, abang. Ini supaya nanti perintahnya bukan sebelum sebelum dia nyamar jadi nabi rasul. Bilang aja gitu. Sebelum dia menyamar sebagai domba, dia itu memang adalah serigala. Tapi setelah dia nyamar jadi domba, nampak seperti domba. Bilang aja gitu. Abang ini tidak belajar. Pertanyaan saya, Bang Taufan, biarkan saya sama beliau boleh. Kan jelas. Pertanyaan saya kan jelas. Bang Taufan turun saja. Biar saya sama beliau. Percaya atau tidak percaya? Menurut Yesus. Abang, pertanyaannya abang itu tidak berkualitas menurut saya. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar. Apa yang harus saya dengar? Apa? Makanya dengar saya jelaskan. Apa itu? Paulus itu. Makanya abang dengar saya jelas supaya sebelum menyamar domba itu, Paulus itu adalah pembunuh serigala. Terus apa lagi? Dia dipilih oleh Allah sendiri. Di mana dalilnya dia dipilih? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan memilih Paulus? Di mana? Oke, sabar. Saya buka ayatnya. Silakan. Abang ini makanya saya bilang si CP aja mau pingsan itu, malu aja turun. Tetap merasa kuat tinggal di situ. Ya, silakan si CP, kamu bantu itu jemaatmu. Sabar. Sudah, kick aja dia biar aku sama kamu diskusi, boleh? Oh, jangan. Kamu belajar sama dia, belajar sama dia. Ya sudah, kamu sama aja dulu ya, aku diam dulu ya. Sudah. Ya, kamu belajar, ambil pulpen, catat. Kamu duduk di situ dulu, belajar. Abang dengar dulu. Galatia di bawahnya. Galatia itu suratnya Paulus yang diterima dari Kristus palsu itu. Kalau kamu membawa surat-surat Paulus, ya sama halnya kamu menjebak dirimu dengan ajaran Kristus palsu. Dengar. Lucu ente. Bagaimana abang ini ngotot terus? Diam dulu. Kan saya bertanya, percaya atau jangan percaya? Saya ini menjelaskan sejarahnya apa dia. Yang kamu jelaskan sementara Yesus yang mengatakan percaya atau jangan percaya? Mau menipu. Tidak tahu sejarahnya tapi bertanya itu. Mau menipu ini, mau mutar-mutar dulu, mutar dulu kayak Paulus.
Mutar dulu, mutar, ujung-ujungnya menjebak orang dalam tipu daya. Yang penipu itu siapa? Coba nabinya siapa? Kan perintahnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus kemudian datang berkata, aku bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu Kristus dalam bilik. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Logika kalian itu udah rusak Kau yang keluar dari selangkangan Tuhan. Di mana logika kau? Dari tema kalian itu menunjukkan otak kalian itu udah yang rusak. keluar dari selangkangan Tuhan. Longor. Logika. Kalau kau pakai logika, nggak mungkin keluar dari sini kan? Nggak keluar dari sini. Aduh. Keluar Tuhan. Ya, Bu, dimandiin dulu ya, dimandiin dulu ya, mandiin. Bu, ditete Ibu, ditete. Nete. Aduh Tuhan, jangan nangis Tuhan. Sayang Tuhan. Sayang Tuhan. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kau ya. Nete Tuhan, nete. Dugu. Mana logika? Mana logikanya? So bahas logika kau, kan? Katanya kau tuh maha pencipta. Katanya kau bisa menciptakan. Kau bisa membangkitkan orang mati. Kok bisa-bisanya kau nggak bisa ciptakan susu sehingga kau harus menetek? Gimana ceritanya? Kenapa nggak bisa ciptakan susu sehingga kau harus menetek? Mimi, mama. Tuhan macam apa ini? Oke, Jackson, selamat siang. Jackson. Ya, selamat siang, Bun. Iya, Bun. Kristen Islam. Kristen, Bun. Tapi noise ya, Bang. Bisa jauh nggak dari orang-orang? Noise sekali. Abang noise tuh ada suara klakson lagi. Bagi yang kami memiliki pengetahuan tentang menghujat balik, tetapi kita akan di internal memberikan penjelasannya. Contoh, bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Apakah itu valid datanya? Bagaimana ilmu perawian di dalam hadis? Bagaimana matannya? Ternyata ada di situ disebut matruk. Ada satu riwayat yang orangnya sudah tua, sudah uzur, namanya Hashim, itu sudah tua. Sehingga dia juga dikatakan sebagai perawi yang lemah, yang buruk hafalannya. Apakah kita bisa aminkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, kita rubah tema lagi ya. Rungkat teman-teman, rungkat, kacau teman-teman. Ini lagi belum apa-apa dibatasi. Wah, parah kali lah. Tik. Parah teman-teman. Parah, betul-betul parah. Kita undang lagi, kita tunggu lagi saudara-saudara kita yang oten. Biar semangat lagi ya. Waktu kita masih ada kurang lebih 2 jam soalnya. Ayo silakan. Si CP tadi kira-kira dia nggak yang merungkatkan itu ya?
teman-teman. Kenapa mic-nya? Dia yang rungkatkan tadi itu, si Congorpedia. Oh gitu ya. Kita naikkan Oten dulu ya teman-teman. Kita undang dulu yang Oten. Habis itu kita ajak mereka berdiskusi, membahas tentang tema ini. Oten adalah Kristus. Nah, ini belum masuk ke intinya, baru pemanasan tadi. Aduh, si Congorpedia nongol, bukannya mau berdiskusi, dinaikkan malah dia rungkat. Tapi mungkin juga bukan dia. Bisa jadi juga dia, bisa jadi juga bukan dia, kan gitu. Congorpedia, kalau memang dia mau berdiskusi ya harusnya dia kesini kan ya. Dinda J, saya tidak naikkan dulu sampai si CP nongol ya. Kalau dia datang baru kita naikkan untuk moderator 1. Ya, kita curiga beliau yang rungkatin. Bukannya mau diskusi dia kan. Pantasan dia bilang apa tadi? Ini dulu, yang lain dulu katanya. Artinya dia sengaja untuk memberikan ruang kepada yang lain agar dia bisa rungkatkan Komal, karena temanya itu memang membahayakan. Teman-teman di YouTube sabar ya. Oke, ayo teman-teman Kristen silakan naik lagi yuk di sini yuk, kita diskusi yuk. Silakan naik ke atas, kita membahas tema ini. Apa dasar pijakan Bang Suma mengatakan bahwa Oten itu diduga adalah Kristus? Nah, nanti tinggal kita bahas apakah Kristus ini asli atau palsu kan gitu. Karena di data dalam Bible mereka ya jelas dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Itu ya. Jadi silakan teman-teman Kristen minta permintaan. Mumpung Bang Suma sendiri, nanti kalau sudah datang banyak pasukan pengamanan, nah kalian tidak bebas lagi. Kalau petugas pengamanan semuanya pada nongol, ya kalian tidak bebas untuk bernarasi. Mumpung masih sendiri, silakan. Mungkin si CP benar-benar ingin belajar ke Bang Suma, silakan naik sini. Tapi jangan rungkatkan, jangan bikin rungkat Komal. Kita mau diskusi gitu loh. Diskusi aja kita. Silakan teman-teman. Permintaan naik sini silakan teman-teman Oten ketik 1 ketik 3. Kalau Oten ketik 3 biar kita jambak. Kita diskusi pelan-pelan. Bang Suma, apa tidak ada kerjaan lain kah? Istirahatlah, cari kerjaan lain sesekali. Oh, duduk begini itu saya sambil diskusi itu selesai kerjaan saya.
Saya kerja monitor sana, monitor sini, makanya sesekali saya lihat HP sambil berdiskusi, lihat HP. Artinya saya melihat, memantau perkembangan di beberapa titik area bisnis. Itu kawannya. Nah kayak gini, saya baca HP kayak gini, saya membaca informasi terkait dengan pengembangan, terkait dengan follow up user-user, terkait dengan permintaan material dan seterusnya. Nggak usah khawatir, saya tetap bekerja meskipun seperti ini, ya. Oke, silakan naik lagi teman-teman. Sekali lagi teman Oten, silakan naik. Di share-share teman-teman ya, biar semakin banyak orang yang bisa kesini untuk berdiskusi dengan kita. Karena ini hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Karena kalau tidak terselesaikan ini, ya kalian bisa mati dalam keadaan tercabut nyawanya. Ya iyalah. Nah ini dia orangnya. Asik. Si Congorpedia, jangan main jangan main Siapa yang rungkatin? Kamu kira saya kayak anggota? Kita dialog, diam-diam rungkatin. Kan gitu tadi kan dong. kau bilang, ayo kita dialog. Kamu sama si Topan, saya diam. Saya itu kondusif loh, diam disiplin. sambil rungkatin. Ya udah, itu kan so ucun kamu sama saya. Iya wajar, nggak usah, namanya Oten. Oh ya namanya udah. Oten. Ya udah, berbohong 3 hal. Apa Iya, tema? kalau kamu semua hal, dalam agamamu semua hal. Contoh di mana tertulis? Kamu dikatakan di dalam kitabmu sendiri, dikatakan sebagai keturunan Ishak. Betulkah kalian keturunan Sarah? Keturunan Sarah? Aku keturunan bapakku. Berarti memang kau diajari berbohong. Karena kau dikatakan aku keturunan bapak saya lah. Keturunan Sarah. Di dalam Yang benar kitabmu justru dikatakan kalimat itu bahwa benar. kalian itu adalah keturunan Gimana? Ishak. Galatia 2, Roma 9. Kamu dikatakan, diajarkan kemudian untuk mengakui bahwa kamu adalah keturunan Sarah. Kamu bukan lagi keturunan wanita hamba, tetapi wanita merdeka. Berarti Amin. Sarah dong. Sarah dong. Bapak saya secara rohani. Kamu bukan lagi Yahudi jasmani. Kok dikasih dalil ketawa? Apa tema? Berbicara mengenai silsilah Apa tema? berbicara mengenai silsilah bukan roh tapi gen, jasad ini. Iya. Agamamu diajarkan kalau Kristen itu adalah keturunan Apa tema? Abraham, keturunan Apa tema? Isa. Didatangin ketawa-ketawa. Apa tema? Enggak, lucu aja karena Apa tema? Kamu nggak ngerti kitab orang. Saya Apa katakan tema? Kristen itu memang diajarkan untuk berbohong kan. Apa tema? Dua arah, satu arah. Itu temanya di atas tuh. Oten adalah Kristus. Apa itu Oten? Iya. Oten ya kamu orang Kristen. Oh, kalau orgil orang Islam boleh? Orang gila dong, Markus 3 nomor 21. Bukan. Kalau aku singkat orang Islam dengan orgil bisa ya? Ayo, Oten versus orgil. Ayo. Ayo, Oten kan orang, tennya Kristen, orgelnya orang, ilnya Islam, arti orgil, boleh kan? Sekarang kalau dikatakan boleh. di dalam Siap. Markus 5 Orgil. orang yang menyembah Ya. Yesus itu adalah orang gila. Gimana dong? Markus berapa? Markus 5 nomor 1 Ayo. sampai nomor 20. Aku buka orang data. yang menyembah Yesus. Aku Ya, buka silakan. data. Silakan. Silakan. Ya. Kita buka data ya. Iya, Siapa silakan. nanti yang majnun ya. Ya, silakan. Mantap. Ini aku suka. Markus berapa, Bro? Markus 5 dong. Oke, Markus 5 ayat 1 sampai nomor 20 Anda baca biar Oke, tamat sekalian supaya ayat kamu 1. tahu di data nomor 15-nya itu dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia Oke, waras. saya open cam dulu ya. Oke, Markus silakan. 5 ayat 1. Ya. Nanti habis ini saya boleh bertanya balik ya. Masuk ke tema dong. Iya, tentang orgel Masuk juga ke ini. tema. Iya, Masuk iya ke kan tema, orgel kan? masuk ke tema. Orgel kan? Kan kamu bertanya Berkebuktikan tadi bahwasanya bukan Muhammad mengatakan umat orgil Islam kata itu Allah orgil. gitu loh. Ternyata Iya. di kitabmu yang menyembah Yesus itu yang gila. Iya, kalau Muhammad kubuktikan gila gimana?
Bisa. Markus 3 nomor 21. Iya, Yesus aku akan dikatakan buka. gila oleh keluarganya. Aku akan buka Markus 5 ini, saya buka ini terus saja. Silakan. Nanti saya juga akan membuktikan Muhammad itu gila. Gitu. Boleh. Iya, mantap. Nah, ini ya. Markus 5 nih Zuma. Iya, ayat 1 ya. Yuk kita baca ya. Markus 5, ntar aku tampilkan dulu. Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Lanjut ayat 2. Dikatakan di sini, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Lanjut ayat 3. Oh, enak banget saya berdakwah di sini. Haleluya. Silakan. Silakan. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikutinya, sekalipun dengan rantai. Orang gila kan? Orang gila kan? Orang gila kan? Siapa orang gila? Itu tadi orang gila itu. Orang gila enggak itu? Orang gila enggak? Benar. Yang gilanya siapa? Orang gila. Yang gilanya tadi siapa? yang kamu bacakan itu orang gila. Iya, dia mendatangi di Gerasa itu ada orang gila. Ada orang Yesusnya gila. Iya, memang bukan Yesus di situ. Ya udah, terus Tapi saya tanya mengatakan yang menyembah Yesus itu orang gila berdasarkan dalil itu. Oh ya, mantap lah, orang gila aja tahu siapa Tuhannya. Nah itu dia, berarti kamu sepadan dengan orang gila. Oh Kamu tidak, kamu sudah tidak lah, sepadan. Loh. Tadi barusan orang gila itu yang digeras itu kerasukan setan. Barusan setan aja tahu berarti siapa orang yang Yesus. kerasukan Gitu. setan itu menyembah Yesus. Berarti kamu sudah akui bahwa yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Di saat itu ada orang kerasukan setan. Biasa aja kali. Orang gila masuk. Dan orang coba ini. Ternyata coba ini. Tunggu. Coba ini. Akui dulu. Berdasarkan Markus 5, dengar. Akui dulu. Berdasarkan Markus 5, orang gila dan orang kerasukan setan lah yang menyembah Yesus. Betul? Berdasarkan Markus itu ada orang gila di situ menyembah Tuhan Yesus dia kerasukan. Berarti kamu sepakat bahwasanya orang gila dan orang kerasukan setan menyembah Yesus. Betul? Markus itu ya. Bagus. Ya udah. Sekarang Anda baca nomor 15-nya di Markus. Oke, coba lihat ini. Mereka berkata, hai orang yang turunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar yang gila. Siapa yang gila di sini? Nggak bisa jawab dia. Siapa yang gila di sini? Al-Hijr ayat 6. Dia pelarian ternyata. Bukan pelarian, ganti-gantian. Sekarang saya suruh Anda baca. Siapa yang gila di sini? Coba selesaikan dulu Markus 5. Saya sudah jawab. Selesaikan dulu Markus 5. Oke, kita ulangin apa? Markus 5 Anda baca nomor 15-nya. Setelah dia waras masih menyembah Yesus enggak? Mana? Coba kita lihat Markus. Yang tadi. Kita lihat nomor 15-nya. Sabar. Nomor 15-nya. Kita itu kan setelah dia waras, dia masih nyembah Yesus enggak? Markus 5 ayat 15. Oke, mana kita lihat? Ya. Kita tampilkan. Habis ini Al-Quran mangap-mangap. Masuk angin dia. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang kerasukan legion itu maka takutnya mereka. Artinya tadi gila kan? Nah sekarang pertanyaan dia saya, waras karena setannya diusir oleh Tuhan Yesus, bukan kerasukan setan. Dengar. Ketika dia sudah waras, Tuhan Yesus mengusir setan, beda. Dengar. Ketika dia sudah waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Jawab. Di sini tidak ada teksnya. Dia menyembah apa tidak? Mana dikatakan? Tadi ketika dia gila dia menyembah enggak? Iya, dia menyembah terus. Setelah dia waras menyembah enggak? Enggak ada teksnya. Iya, berarti enggak nyembah lagi. Setelah dia waras berarti enggak nyembah lagi. Tepuk tangan dong. Ya iya dong. Kamu baca sampai nomor 20. Kamu baca sampai nomor 20. Kamu baca sampai nomor 20. Coba. Kamu baca. Kalau ada orang Islam api yang bisa jawab di sini. Kamu baca sampai nomor 20. Murtad asyhadu an la ilaha illallah. Ini. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Siapa gila di sini? Oke, siapa yang menuduh?
Orang kafir. Orang kafir. Berarti tuduhan orang kafir kan? Baca ayat 12. Iya, tuduhan orang kafir kan? Iya. Iya, tuduhan orang kafir. Kenapa orang kafir ngomong begitu? Kenapa orang kafir ngomong begitu? Tidak ada urusan yang jelas yang ini ayat 12. Nih, lihat ini ayat 12. Nih, berbicara kamu Al-Qur'an. Saya Ini tahu, ayat 12. saya tahu. Ya. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu dalam hati orang-orang yang berdosa. Ya, apa olok-oloknya? Apa olok-oloknya? Olok-olok kan dikatakan Nabi Muhammad gila. Ya. Siapa yang katakan? Siapa dalangnya? Siapa yang katakan? Kafir. Orang kafir. Enggak masalah. Dalangnya siapa? Siapa dalangnya? Enggak masalah, enggak masalah. Siapa dalangnya? Enggak masalah. Tidak masalah. Siapa dalangnya? Si Allah Siapa dalangnya? Ya dia sendiri. Kan mereka ingkar. Kami memasukkan. Ini siapa ini? Setelah dia mengolok-olok Nabi Muhammad, baca nomor 11-nya. Baca nomor 11-nya. Nomor 11-nya baca. Ayo 11. Ini 11. Nih, ayo. Itu dong. Siapa Dan mereka? Tidak ada seorang pun rasul pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Siapa mereka? Siapa yang Semua mengolok? Siapa yang orang kafir. mengolok? Orang Siapa kafir yang mengolok? Mereka yang mengolok-olok sehingga Allah Iya, memasukkan sehingga Allah olok-olok itu. Sehingga Allah masukkan olok-olok itu, benar? Iya, karena dia kenapa? Kenapa dimasukkan? Karena memang gila Muhammad. Karena mungkin Allah bohong. Gak mungkin karena Allah apa? bohong, benar? Karena Muhammad apa memang Allah sedeng. memasukkan olok-olokan itu kepada mereka? Karena apa? Karena mereka Muhammad gila. setiap rasul. Bukanlah, Allah berbohong membilang Muhammad gila. Tidak ada. Allah berbohong. Allah Ini tidak ada. kami memasukkan rasa ingkar dan olok-olok itu. Bukan. Apa olok-olok itu? Bukan Muhammad seperti gila, itu. benar? Orang-orang kafir pada saat itu mengolok-olok Rasulullah. Anda akui? Iya. Iya, terus Sehingga Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka. Apa yang Iya. terjadi? Apa yang terjadi? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kok dihapus? Siapa yang hapus ini? Siapa yang menghapuskan? Siapa yang menghapuskan? Jadi teman-teman, ini adalah tuduhan yang sudah lama dan dia sendiri sudah akui bahwa itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh kemudian oleh orang kafir dengan sebutan majnun, yang menuduh kafir. Lalu Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka. Artinya, ketika Nabi Muhammad difitnah dengan hinaan, Allah mengembalikan hinaan itu kepada mereka. Itu maksudnya. Ya, padahal saya mau masuk. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Nabi Muhammad disebut majnun sama orang-orang kafir. Tapi di dalam Markus 3 nomor 21, justru keluarganya yang menganggap Yesus gila. Kalau Nabi Muhammad dianggap gila, karena kenapa? Mereka kaget, mereka takjub, mereka heran. Kok bisa Nabi Muhammad sehebat itu? Kok bisa seorang Nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar tentang kitab Torah dan seterusnya, kok bisa sehebat itu? Maka mereka mengatakan, wow, gila ini. Itu maksudnya, maka Allah mengembalikan olok-olokan itu kepada mereka. Nah, sedangkan di dalam Markus 3:21 bukan orang kafir yang menganggap Yesus itu gila, tapi keluarganya. Gitu teman-teman. Jadi dia berhasil, si CP berhasil menggiring kita ke bukan tema kita. Kenapa? Karena saya tahu tidak mungkin selevel CP berani membahas tema ini, karena ini adalah kuburan bagi Kristen sedunia. Kita naikkan kembali saudara-saudara. Kita naikkan kembali saudara Oten. Oten aja.
kredit bisa makhluk itu nggak ada faktanya, justru melawan akal sehat. Batu itu makhluk. Batu itu nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Batu, coba ada contoh orang kepercayaan dinamisme ketika dia menyembah suatu benda, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi jangan paksakan Tuhan itu sesimpel ini. Honest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketiga kalinya ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa lah ini perburuan saudara Oten. Oh, menghentikan langkah kita teman-teman sekalian. Jadi tadi si CP ini sudah mengaku ya, berdasarkan Markus 5 nomor 1 sampai seterusnya, di situ ada orang gila, di situ ada orang kerasukan setan menyembah Yesus kan. Data nomor 15-nya setelah dia waras sampai nomor 20 orang itu tidak lagi menyembah Yesus. Kasihan deh. Dan tadi si CP akui bahwasanya iya kata dia, iya, memang orang itu gila dan kerasukan setan, menyembah Yesus, iya katanya, iya. Jadi si CP mengakuinya kan teman-teman. Oke, sudah 2 akun ya, gimana dong? Tapi kok secepat itu ya teman-teman? Biasanya kalau rungkat enggak seperti ini parahnya. Ini kok parah kali, baru berapa menit, enggak sampai 5 menit pun tiba-tiba rungkat lagi. Tunggu ya, bikin YouTube dulu ya. Saya bikin judul si CP mengakui penyembah Yesus adalah orang gila dan kerasukan iblis berdasarkan Markus 5 berdasarkan Markus 5 nomor 1 sampai 6 1 sampai 20. Dia bikin rungkat, 2 rungkat dibuatnya. Saya yakin dia karena belum pernah terjadi secepat itu komal kita rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, sambil kita tes ya Gurunda, ini saya bawa akun anti rungkat yang kedua. Jadi saya mendampingi saja di sini. Iya. Tafadhal Gurunda. Anti rungkat tapi rungkat terus. Sudah 2 ini dirungkatin sama dia nih. Coba saya bantu akun yang ini. Silakan naik lagi CP, saya diam. Silakan. Tafadhal Gurunda. Iya, Masya Allah. Ini materinya Kristus asli palsu. Oh ya, ini akun ini lama ya, kita rubah temanya dulu. Tadi dia bicara ke Oten itu apa, kata dia gitu kan. Oten itu orang Kristen, kita singkat supaya nggak boros. Dibilangnya orgil, larinya ke Islam kalau orgil. Betul. Akhirnya dia kasih data Al-Hijr Nah, dia katakan Nabi Muhammad. Ternyata dia akui Nabi Muhammad itu dituduh gila sama orang kafir.
Lantas kemudian dia memfitnah Allah seakan-akan Allah yang memasukkan olok-olokan ke dalam diri kafir itu karena itulah kemudian mereka mengolok-olok Nabi. Padahal lebih dulu mereka mengolok-olok Nabi, baru kemudian Allah mengembalikan olok-olokan itu kepada mereka. Tapi dipelintir sama si CP, namanya penyesat. Saya belum masuk ke Markus 3 tadi itu. Kalau keluarganya Yesus yang menganggap Yesus itu majnun berdasarkan dalil itu. Si CP mutarkan fakta seakan-akan yang membuat orang-orang kafir itu mengolok-olok Nabi adalah Allah. Begitu. Oke, silakan Saudara Oten naik ke sini. Kita diskusi lagi. Nggak usah takut, santai aja. Insya Allah kita akan diskusi dengan baik. Kalaupun ada yang keras itu kan cuma datang aja, itu datang. Nggak usah tantrum, nggak usah ini lebay. Tapi jangan ini dong, jangan ungkapin dong. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, salah pencet Bang. Salah pencet. Saya nyimak Oh siap. Baik saudara, baik. Makasih ya, sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Widiantara dari sekte mana Bang? Halo. Halo. Dias Devas dari sekte mana? Halo. Dia membisu bedeng, dia minta naik, tapi dia yang bisu bedek. Rumah sakit Dadi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap saudaraku. Ya gimana Bang? Ustadku. Ye. Oten-oten ini semua kepalanya masuk air itu guru. Kemasukan ketuban kuda. Masuk air. Itu dia nggak bisa paham oten-oten. Bukan nggak bisa paham Bang, mereka sebenarnya nggak mau paham. Bisa tapi nggak mau. Mereka lebih utamakan ini, lebih mengutamakan doktrin dogma. Wih, PSS Saputra marah kah? Lanjut dulu Bu. Baik Bang, baik, makasih. Kita turunkan ya Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. PS Saputra. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, dari gimana, Bang? Samarinda. Ini Bang, saya mau rekomendasikan aja Bang buat Bang Juma untuk pakai masker itu ada penyangganya Bang. Ada EDM tadi fotonya. Oh siap. Masya Allah. Siap, makasih. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Salam dari Samarinda. Tapi dari Ende Flores Bang. Masya Allah, keren. Salam tauhid, salam satu. Salam tauhid, salam satu. Salam dua Kristus untuk Oten. Salam dua Kristus untuk Oten. Iya, Masya Allah. Salam semuanya, Bang Chandra Siap. dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau katanya nih Gurunda. Iya. Siapa itu Pinokalem Gurunda yang dari orang tua itu yang katanya dari Sulawesi? Dia Muslim kah atau Oten? Nggak tahu kalau itu dia. Iya, saya lihat dia ini kalau Muslim kayaknya dia menjatuhkan Muslim. Tapi kalau Oten wajar lah. Itu saja saya mau tanya itu siapa itu Pinokalem? Oh kita nggak tahu kah Gurunda? Saya nggak kenal secara pribadi. Oh. Iya. Iya itu saja Gurunda ya. Tapi jadi gitu tanggal 1 di Antang Gurunda. Iya.
Insyaallah. Oke. Selamat ke guru ndak pale ye. Tabe ka. Iya, makasih saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ridho, kumaha damang. Halo. Halo. Saudara-saudara Oten yang ada di bawah silakan minta permintaan. Jangan juga naik cuman diam membisu. Iya, teman-teman yang ini dulu ya, yang non-muslim dulu ya, yang minta permintaannya. Yang muslim, ya selamat siang saudara. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Juma, luar biasa Bang Juma, ya Allah. Sehat terus ya Bang Juma ya. Alhamdulillah Bang, insya Allah sehat. Iya Bang, iya Bang, iya Bang. Alhamdulillah Bang, di tempat saya banyak yang mualaf Bang, nonton video-video live Abang loh Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Dito, sehat terus. Iya. Amin. Hanya doa aja ya Bang ya, yang bisa saya kirim ke Abang ya Bang ya. Siap, terima kasih doanya. Iya Bang. Doa. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ya Bang. Iya, saudara Ahmad, Masya Allah. Silakan teman-teman yang non-muslim minta permintaan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, semangat Siap. terus ya Bang Zuma. Sehat alhamdulillah Bang Bagas. Semangat terus Bang Zuma, sebarin Islam Bang Zuma. Insya Allah Bang, Insya Allah. Terima kasih atas dukungannya Bang ya. Ya Bang. Semoga Bang Zuma sehat selalu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Abang juga dan keluarga sehat terus. Ya Bang. Oke. Bang, aku izin turun dulu ya Bang. Siap, hati-hati di jalan. Ya Bang, terima kasih Bang udah nyemangati orang Islam Bang. Sebarin Islam. Amin. Siap. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini dari Malaysia Bang, dari Malaysia. Oh, Malaysia. Yang nggak putus-putus menonton Abang Zuma ini. Alhamdulillah, di Johor Bang, di Johor. Di Kuala Lumpur Bang. Kuala Lumpur. Ya. Satu kampung sama Bang Dio. Oh. Iya. Ya Bang. Syukur, alhamdulillah. Semoga sukses. Ya Bang ya. Amin. Alhamdulillah. Oke Bang. Amin. Tenang dulu aku Bang supaya aku jatuh. Siap. Makasih Bang Tau. Sehat selalu. Baik. Halo Saudara Pausi. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oh, ini Bang, sinden dulu Bang, kangen Bang sindennya Bang. Sinden. Iya. Anakku sayang.
orang yang adalah Tuhanku sendiri. Nah, gitu aja Bang. Nanti rungkat lagi kita. Iya Bang. Aduh ya Allah. Bang jangan aneh-aneh lah Bang requestnya Bang. Begini. Izin Bang Da, saya mau coba tes dulu. Ya, pemakan babi ya yang ada di bawah silakan naik sini. Oke, babi. Oh gitu. Babi. Kita syarat tesnya ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Jiko dong, yang penting sudah sapa-sapa sama kita. Sehat Jiki? Ayo, sehat alhamdulillah. Kang Jiko, di mana Ki? Iya, di Papua. Salam. Oh di Papua Ki? Iya. Nanti kalau balik ke Sulawesi ke gitu ke rumah Hobbit. Karena ternyata tempatnya itu dekat sekolah SMP ku dulu. Oh gitu. Jadi orang-orang di situ itu anak muda di situ itu teman-teman sekolah saya semua. Saya bilang tolong titip juga tempat itu, saya bilang. Sampai ada gimana kan. Orang-orang di situ orang Sawagi, Bolangi, burung-burung. Siap. Iya, sehat Jiki? Iya, sehat alhamdulillah. Iya, Pale, lanjut nih Pale. Siap. Lanjutkan naik. Iya. Kang Dito, terima kasih Kang Dito. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes kedua Abang Da. Tes kedua CP kalau mau naik lagi nggak apa-apa, coba rungkatin lagi kalau bisa. Silakan panggilan kepada saudara CP Bani Anjing, silakan. Sudah aman. Tadi kena kata gila ya. Gila saya ulang-ulangi lagi, gila berapa kali aman ya. Aman. Jadi saya standby Gurunda. Ini komal terakhir untuk hari ini. Bang, kau tobat kau Bang, jangan kau usil terus orang Kristen. Bang, ini tobat, Bang. dari sekte mana Bang ini? Katolik atau Protestan? Saya nggak ada agama saya. Enggak ada agama, oh pantasan kayak gini udah. Enggak ada agama atau malu mengaku agamanya. Saya mau tanya Bang, kenapa di Al-Quran itu bahas agama Kristen? Karena kamu tidak pantas di sini. Bangsat kau, penjilat kloset Arab ini. Aman, kau mau tombak-tombak pun aman komal kita sekarang. Oten tapi malu ngaku Oten. Ini kasihan. Ini siapa lagi nih? Halo. Hai. Bang, tadi mau ngajar kan tadi pengucat tadi itu Bang. Sorry, maaf Bang. Oh iya, Masya Allah. Pengucat, namanya pengucat itu, babi itu. Iya, dia malu mengaku Kristen. Iya, maaf Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu dia ngaku Kristen. Assalamualaikum, Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ruslan. Semua verifikasi itu hari sih kita ketemu di SMP dengan anaknya. Benar kita Gurunda? Waktu terima rapor. Iya. Saya itu hari tuh dia tanya tuh. Itu kan saya ojol. Dia tanya perempuan saya bilang itu luar biasa itu Bapak. Masa tetangga saya masa kita tetangga dia tidak kenal kisah luar biasa itu, dia terkenal itu. Akhirnya dia minta kita punya. Akhirnya dia minta YouTube. Saya kasih YouTube-nya. Dia tinggal di dekat pintu gerbang. Pintu gerbangnya perumahan. Siapa? Saya lupa namanya.
Tapi dia minta YouTube kita baru sebenarnya nonton beliau dia terkenal sampai di Amerika. Saya masa saya tidak tahu tetangga aku begitu kan dia begitu. Iya. Memang jarang terima itu. rapor pada waktu itu saya turun. Saya turun di situ. Saya jumpa tangan kan itu hari saya jumpa tangan dengan kita. Oh siap, betul, ingat. Betul, Masa kita betul. ingat itu? Ingat. Waktu kita Amerika rapornya Nata, coba Anda langgu saya tuh itu penumpang saya kaget. Siapa itu saya bilang? Anda tidak kenal itu beliau itu luar biasa terkenal sampai di Amerika. Masya Akhirnya Allah, dia terkenal. minta YouTube kita. Alhamdulillah, Itu Masya aja, Allah. saya verifikasi Gurunda. Baik, saudara, thank Saya verifikasi you. benar. Iya. Sukses, sehat selalu ya, bahagia. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang fenomena banyak terjadi ya teman-teman. Saya pergi ke dinas-dinas nih kayak kemarin, saya ke dinas tenaga kerja. Sampai di sana. Assalamualaikum Ajinda Duma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Sampai di sana. Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kena dari Aceh, Adinda. Iya bang, iya Kanda Najazan dari Aceh, barakallah. Udah lama Sehat bang. Ustaz Juma nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Idin turun Ustaz ya. Ya, makasih sahabat Nazajan, barakallah fik, sehat selalu. Lanjut. Semangat Makasih. selalu ya Ustaz Juma. Siap, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman ya, yang muslim ditahan dulu biar kita lanjut diskusinya. Saudara-saudara Kristen kita biar naik ke atas. Yang akademis ya, kalau yang menghujat maaf ini aduh biar saya nanti yang hajar. Gurunda juga boleh lah lagi coba yang gila-gila tadi biar kena nggak? Aman gitu. Tes ke beberapa kali sudah aman, jadi silakan teman-teman Kristen yang naik ya. Yang muslim boleh ditahan dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda. Habis saya lihat semua muslim naik jadi. Salam dari Papua juga ya, anak Bone nih Gurunda. Wih, pada dari kita tuh Iya, Gurunda. Masya Allah. Terima kasih banyak bisa ngobrol ini Gurunda. Iya. Salam kenal saja Gunda, saya selalu bersama keluarga. Insyaallah kalau kapan-kapan ke Makassar, insyaallah saya nanti telepon Ustaz Felix baru bisa ngopi-ngopi Gunda. Iya, Masya Allah. Andito, terima kasih banyak. Ayo, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang muslim ditahan dulu ya. Silakan yang Kristen. Silakan yang Kristen. Izin turun nggak, tempat turun nggak. Iya. Makasih. Mana lagi ini hotelnya? Tadi kayak sangar-sangar. Takut nih. Takut makan mie. Ini sudah 1,6, tidak mungkin tidak ada hotel di bawah. Gak mungkin. Mustahil. Iya, mohon maaf kalau kita memang lagi pakai yang anti rungkat ini agak lama naiknya Gurunda. Oh gitu. Iya, jadi ada batasan ini viewer. Tapi kalau teman-teman semua yang ngumpul di sini karena akunnya Gurunda Abangda sudah banyak follower, ini coba ke sini semua teman-teman ya, dibantu tap-tap sama love orange-nya sehingga di repost ulang juga oten itu akan kelihatan kita FYP ya, karena dua kali rungkat di face yang sama Gurunda ya. Cuma pakai satu device ya, yang tadi rungkat juga device yang sama, pakai HP yang sama.
Oh, beda HP yang HP. sama tapi akunnya beda ya. Oh iya, berarti satu device. Ya memang kalau kelap-kelip itu tombak ada. Oke, lanjut. Ada Bang Edward. Selamat siang. Iya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ketemu dengan idola-idola saya Ploget ini luar biasa hari ini. Ini tapi akunnya kok ganti-ganti terus ya, luar biasa. Iya, tadi ditombak. Pada saya itu lagi asik-asik no sambil masak bantu mbak tua dari Gorontalo ini bang. Dari Gorontalo. Bang Zuma, Kang Dito, idola-idola saya semua ini. Dengan Mbak Mila juga, Bunda Mila, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingin mensupport saja Bang Zuma, Kang Dito, sama teman-teman Apologet. Ya, insya Allah berkah. Dan ya, makasih, apapun yang disampaikan insya Allah bakal menjadi amal jariah. Amin. Ya. Allah. Amin, amin. Hanya begitu dulu. Salam dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jawa Timur, Kabupaten Jember. Ya, salam kenal Bang, Masya Allah. Semoga Gurunda Zuma diberikan kesehatan wa tawil umurana wa akthir amwalana. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus berjuang Gurunda. Ana ngefan antum. Ya, semoga Gus, diberikan sehat selalu, barokah umur, lancar rezekinya. Terus berjuang imsi fi thoriqillah. Amin. Gurunda Zuma, ya, antum ya, Bang. tidak nyetak buku dah? Belum. Belum. Kukira sudah nyetak. Kalau nyetak saya mau beli. Kalau Gus Wapi itu sudah ada bukunya, Gus Wapi ada. Oh, nggih, beliau apa namanya bulan akhir ini katanya. Insya Allah. Kalau buku beliau itu daging semua isinya tuh. Izin turun. Siap, Gus. Makasih. Gus. Izin turun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh minta dibantu ya yang Muslim tahan dulu. Yang Muslim tahan dulu. Kita pengen lanjut diskusi, ada perdiskusian. Bang Ijay 009, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bahas betina yang malam tadi Bang. Apa tuh? Mau bahas yang betina yang ngemis Bang. Betina yang ngemis. Yang malam kemarin yang minta Oke, Abang, izin maaf saya potong Abang ya. Kita lagi mau diskusi sama Oten Bang. Abang dibawa dulu ya Bang ya. Izin Oke, ya. siap Bang, siap. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Raju Langit. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abang Juma? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Kalau Dito gimana, sehat kan Dito? Alhamdulillah, tapi lagi pengen diskusi Bang, pengen hancurin yang Bani Anjiang Bang. Iya. Bang Juma, ini Bang Juma, biar nih Oten ini biar terbuka, membukakan cakrawala pikirannya. Ini dikupas di Koreo saja Bang Zuma. Dia tahu tempat di mana penguasa dan mana di pemilik penguasa. Gitu. Koreos dibahas itu Bang Zuma. Ya, terima kasih Bang Zuma ya. Ya, terima kasih. Kami tundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Muslim janganlah request, nanti dinaikin semua. Ya, yang Kristen mungkin bisa. Ini ada Ben ini, si Ben Kristen, Rian Kristen, Jarjuir Kristen. Naik semua Kristen kalian sini.
Ya, selamat siang semuanya Kristen-Kristen yang bertiga orang barengan. Silakan lanjut Gurunda. Ya, Saudara Ben, ini dari sekte mana Bang? Sekte mana? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Kalau Jarjur Katolik. Saya Protestan Bang. Protestan, sama ya. Rian Katolik. Protestan. Protestan. Tiga-tiganya Protestan. Oh, keren. Keren. Saudara, tema kita ini terkait dengan nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Mesias palsu. Bisa diterima? Gimana? Waspada terhadap Mesias palsu. Kalau di Islam, kalau kami di Islam itu kan kami sudah final terkait dengan Al-Masih. Al-Masih itu adalah anak dari seorang wanita suci bernama Maryam, diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Artinya di dalam kajian Islam itu tidak ada Mesias palsu, tidak ada Al-Masih palsu, hanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya Al-Masih yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Seperti itu saudara. Sedangkan dalam pemahaman Kristen ada Mesias atau ada Kristus yang dibunuh, disalibkan kemudian di atas tiang salib. Nah, Yesus mewanti-wanti adanya Mesias palsu yang datang setelah dia pergi. Nah, saya membaca di dalam literasi Bible itu sendiri bahwasanya Kristen ini diduga Mesias palsu itu. Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Sedangkan Kristen ini adalah orang-orang yang diurapi. Betul. Atau itu dia. Berarti kalau Kristen adalah orang yang diurapi, berarti Kristen ini adalah Mesias. Nah, sekarang apakah Kristen ini Mesias asli atau palsu kan gitu, Bang? Silakan. Bang Suma saya ngomong pertama ya. Boleh. Ya, Bang Suma, Gurunda ya. Dari logatnya Silakan, Bang Bang. Suma kelihatannya Bang Suma orang Sulawesi ya. Jadi begini Bang Suma, segala hormat, saya tidak ingin berdebat, cuman saya menghormati pandangannya Bang Suma bahwa Muslim dengan ajarannya itu sudah final begitu. Nah, saran saya kalau sudah final ya nggak usah lagi bahas Alkitabnya kita gitu Bang Suma, biar tidak terjadi segresi atau semacam saling benci di antara kita sesama anak bangsa gitu loh Bang Suma. Itu aja Bang Suma. Tapi kalau Bang Suma mau lanjut berdebat sama dua orang teman saya, silakan. Saya mengundurkan diri aja gitu Bang Suma. Yang jelas prinsip saya di dalam ajaran Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku. Dan saya belajar dari adik kandungnya bapak saya itu, dia ustadz, bahkan dia mengajarkan begini, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya ya kita harus hidup berdampingan gitu, tidak harus saling menyerang. Kalaupun memang ada akidah kita yang berbeda, ya sudah kita saling mempengaruhi di antara internal kita saja untuk menguatkan akidah. Sesama Muslim menguatkan akidahnya, sesama Kristen menguatkan akidahnya. Tidak perlu harus ada cross check, tidak perlu harus saling menyerang akidah yang satu dengan akidah yang lain. Karena mau dipaksa gimana pun Bang Suma, baik di zaman Yesus maupun zamannya Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada perdebatan Bang Suma, dan sampai kapanpun tidak akan ada penyatuan. Seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf Gurunda, saya tidak bermaksud menggurui. Saya menghargai usaha dan upaya dari teman-teman Bang Suma dan teman-teman yang lainnya. Silakan, saya mengundurkan diri. Monggo Bang Suma dengan dua orang teman saya mau berdebat, silakan. Itu aja Bang Suma, saya pamit. Oke, makasih Saudara Jarjur. Ya, jadi gini, silakan kalau misalnya Anda mau dibawa mendengarkan. Saya menanggapi. Islamlah yang kemudian mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Di agama Anda itu enggak ada. Di agama Anda itu jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tidak ada lakum dinukum waliyadin di dalam agama Kristen. Maka seibarat Islam itu adalah sebuah rumah, ya. Kemudian ada orang datang
pingin masuk ke dalam rumah, bahkan sudah masuk ke dalam rumah, mengobok-ngobok isi rumah atau mengambil isi rumah lalu diduplikat kemudian di luar sana dan menginginkan orang-orang di dalam rumah kami itu keluar menjadi pengikut mereka. Apakah kami tinggal diam? Tidak. Kami harus mempertahankan kemudian isi rumah kami agar tidak diambil oleh maling atau pencuri yang pura-pura datang dengan slogan kasih tapi tujuannya adalah untuk memurtadkan umat Islam. Kalau agama Islam, kalau agama Kristen ini sama seperti agama Hindu, Buddha, Yahudi, tidak mengajarkan orang lain untuk menjadi Yahudi, tidak mengajarkan orang untuk menjadi Hindu, Buddha, Islam tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah melakukan hal yang sama seperti ini sekarang. Tapi karena Kristen itu adalah agama syiar, agama yang mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya dengan cara apapun, mau cara benar atau tidak cara benar, ya maka kami harus bertahan. Jangan suruh kami berhenti sementara gerakan kristenisasi dilancarkan, jangan. Jangan. Lembaga Bible Indonesia sengaja menggunakan kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, imam, kemudian mimbar, jemaat, dan seterusnya, roh, malaikat, iblis, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan itu untuk supaya umat Islam itu merasa bahwa Kristen dan Islam itu sama. Sehingga lebih mudah ketika ada yang menjadi target pemurtadan, lebih mudah dimurtadkan karena sudah memahami bahwa ternyata di Kristen juga itu ada Alkitab, ada Allah, ada Nabi, ada Rasul, ada Roh Kudus dan seterusnya. Padahal itu adalah trik yang dilakukan oleh Kristen secara terstruktur untuk memurtadkan umat Islam agar menjadi pengikut Kristus. Maka apakah kami tinggal diam? Enggak. Kami harus melakukan perlawanan karena perintah Quran, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka saudara-saudaranya iblis. Ya maka wajib. Anda enggak bisa menghalau kami dengan nasihat-nasihat seperti itu. Adalah lebih baik jika ucapan-ucapan bijak seperti itu Anda kembalikan kepada lembaga Bible. Anda kembalikan kepada sekolah tinggi teologi, Anda kembalikan kepada para penghujat-penghujat Islam seperti Edis, CP, Kiamat, dan seterusnya. Karena kalau Islam itu sifatnya bertahan, ada musuh kita melawan, tak ada musuh kami rangkul. Itu Islam tuh, makanya disebut rahmatan lil alamin. Islam tidak akan pernah mengangkat senjata kalau tidak ada yang mengancam. Dan Islam tidak akan pernah tinggal diam kalau ada yang mengancam. Termasuk yang kami lakukan ini adalah jihad fisabilillah. Anda tahu kalau di Kristen itu tampil seperti ustadz, ngaku-ngaku murtadin, ngaku-ngaku anak pesantren, anak kiai. Ya itu apa? Itu trik. Mereka pergi ke lorong-lorong menggunakan atribut Islam, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai tasbih dan seterusnya. Itu trik. Untuk apa? Untuk memurtadkan. Ya diusil dari lorong ke lorong menyebarkan tabloid, isinya isi Bible dan seterusnya. Termasuk saya korban. Dan apesnya, saking hebatnya tuh misi ini, misi kristenisasi. Saya korban kristenisasi, saya yang dilaporkan. Pada saat saya mengadakan kegiatan Islam di tempat internal yang tertutup, tidak semua orang boleh masuk, datang misionaris kemudian, datang misionaris bernama Lina Tidak Jaya membagikan kaos-kaos yang isinya ajakan menjadi Kristen. Marilah setiap yang letih lesu, mari kemana? Ke Kristen. Saya tidak terima pola itu karena itu melanggar SK 2 Menteri. Akhirnya baju itu kami bakar. Dilaporkan ke polisi. Padahal ibarat kata ada orang yang masuk ke rumah saya bawa bom untuk meledakkan rumah saya. Bomnya saya jinakkan. Pembawa bom ini nggak terima karena bomnya saya jinakkan. Dia lapor ke polisi, ya Bang Suma tidak benar, itu adalah pencemaran karena dia menjinakkan bom yang harusnya meledakkan dirinya dan keluarganya. Lucu. Yang lucu lagi yang kuasa hukumnya tuh katanya sarjana bahkan master hukum tapi ongol-ongol. Lebih paham kucing tentang hukum daripada dia tuh si dosmen. Saya kira begitu ya saudara Jarsjur. Ya, terima kasih Anda sudah begitu bijak tapi Anda salah kamar.
Anda harusnya masuk ke lembaga Bible Indonesia atau ke sekolah tinggi teologi untuk menghentikan pengajaran atau pelajaran Islamologi di sana yang mereka putar balikkan Islam. Kemudian termasuk lembaga Bible Indonesia yang menghina nama Tuhan kami dengan menggunakannya untuk mengganti dewa di sana. Ya, sekira begitu. Silakan. Yang lain, saudara Bang Ben, tema yang saya sajikan tadi terkait dengan Oten adalah Kristus. Kalau ada sanggahan silakan. Ya. Cek. Iya Bang, silakan Bang. Oh. Tema saya Bang, Oten adalah Kristus. Disanggah atau setuju? Menanggapi tadi itu masalahnya, kalau memang iman dia kuat, kenapa harus pindah? Gitu loh, Dinda. Bagaimana dengan Adam alaihissalam Bang? Kurang apa lagi dia? Dia di surga, dia di Gan Eden, ketemu langsung dengan Tuhan, segala kenikmatan diberikan. Tapi cuma satu doang, jangan mendekati pohon itu, tapi kok jatuh? Karena ada wanitanya. Nah di bumi ini nggak ada wanita rupanya. Orang-orang Kristen datang dengan membawa wanita. Ada. Maksudnya, nah itu dia. Kalau memang dia imannya sudah kuat dengan keyakinannya, ya udah, jangan takut gitu loh. Ya, bukan begitu. Saudara, bukan itu sebenarnya. Bukan hanya sebatas itu saja, saudara. Kristen, kalau dibiarkan melakukan aksi-aksi seperti itu, mereka akan semakin berani nanti. Dan kalau itu terjadi, dengar. Sama dengan ikan. Ikan yang mati akan terbawa arus, tapi kalau ikan yang hidup pasti melawan arus. Bukan itu masalahnya. Sekarang pemerintah kita itu melarang mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Dan kalau Kristen melanggar ini semua, maka lambat laun akan terjadi perpecahan. Betul. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, itu dia makanya kami muncul di sini untuk menghentikan itu, berhenti mengajar dan bukan mencari yang udah ada agamanya. Mereka yang belum punya agama. Tidak mungkin di Indonesia tak ada lagi ateis, Bang. Ada. Ini kemarin saya sendiri yang tinjau lokasi, Bang. Saya sendiri yang tinjau lokasi di daerah sini dekat dari rumah saya ini. Tidak ada penduduk, hutan belantara, mereka dirikan gereja besar di dalam situ. Untuk apa itu? Untuk apa Kristen membuat gereja besar di dalam hutan belantara? Untuk apa kira-kira itu, Bang? Mungkin di situ sudah banyak Kristen, gitu. Sudah banyak Kristen. Iya. Sudah banyak Kristen karena lebih dulu ada gereja besar. Iya. Baru muncul. Makanya mereka mendirikan gereja karena di tempat itu sudah. Enggak, gereja dulu yang didirikan. Gereja dulu dikelilingi kebun singkong kiri kanan, singkong berkilo hektar. Jadi jemaatnya belum ada. Belum ada. Gereja didirikan. Tidak mungkin dari mana biayanya gitu loh. Nah itu dia makanya, dari mana biayanya? Ya dari mereka yang menginginkan kemudian menanamkan satu pondasi di sana untuk di situ didatangkan orang-orang yang dimurtadkan masuk ke dalam gereja itu. Nanti dikasih tanah, dikasih jadi petani, dikasih jaga ternak di sana. Lama-lama dijadikan sebagai jemaat gereja. Bang Juma, yang saya tahu gereja itu didirikan apabila jemaatnya lebih dari 20 kakak gitu loh. Kalau misalnya belum ada jemaatnya, gimana berdirinya gereja? Siapa yang gereja gitu? Siapa yang ibadah di situ? Itu fakta, itu real. Di situ hanya ada 2 orang. Minimal mendirikan gereja besar. Membangun rumah ibadah 20 kakak. Itu fakta. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Iya, banyak. Minimal 20 kakak baru bisa bangun gereja gitu. Kalau abang makanya tidak dikasih izin. Makanya dia bilang kalau dia di hutan bangun gereja, siapa yang bangunnya? Dari mana dananya gitu loh? Ya orang-orang yang menginginkan pemurtadan itulah. Abang pikir mereka itu cuma satu orang oknum, itu kelompok. Misionaris itu adalah kelompok organisasi yang sudah terstruktur, terencana. Mereka punya program jangka panjang. Hari ini kita simpan gereja satu di sini, dianggap kandang. Nanti setelah kandang ini ada, baru kita tangkap domba-domba satu persatu masuk ke dalam. Itu sistemnya. Kalau di Islam kan tidak. Di Islam harus ada umatnya dulu, baru ada masjid. Kalau yang di dalam gerakan misionaris, kandang dulu,
Terkait domba-domba sesatnya itu belakangan, itu fakta. Sama dengan sini Bang Juma. Di sini harus ada dulu jemaatnya minimal 20 kakak baru bisa gereja didirikan gitu loh. Itu di mana? Kami di Riau, tinggal kami di Riau. Nah, itu di Riau berarti mayoritas Islam. Memang itu dipersyaratkan. Masalahnya di sini itu sudah ada gereja di sana. Penduduknya itu cuma minim sekali. Sudah ada gereja. Saya sendiri yang langsung lihat kemarin. Nah, itu makanya saya bilang dananya dari mana dia bangun gereja cuma tidak ada dari mana dananya gitu loh. Loh, kalau misalnya ada gereja yang sudah besar ingin buka cabang, cari lokasi pedesaan yang mayoritas Islam, ditinjau bla bla. Oh, ini banyak Islam. Lihat mereka, apakah mereka taat ibadah? Tidak, dirikan di sana, beli tanah di situ besar-besar, luas-luas, bikin nanti perkampungan di sana. Itu yang terjadi kok. Bisa pun kalau misalnya ada orang banyak modal, bisa dia bikin gereja pakai modal pribadi, kan nanti kembali uangnya berpuluhan, Bang. Kalau jemaatnya 100 orang, penghasilannya rata-rata 10 juta per bulan, kali 10%, kali 100 orang, wow, keren itu Bang, penghasilannya besar. Mencari jemaat itu tidak segampang balikkan tangan Bang Juma. Memang betul. Gak mungkin dapat ada 100 jemaat kan dalam setahun, gak mungkin. Iya, karena tidak gampang, makanya menghalalkan segala cara. Maksudnya segala cara gimana? Menghalalkan hamilisasi, indomisasi, pengobatan gratis, sekolah gratis, beasiswa gratis, semuanya untuk mengenakkan orang supaya orang itu bisa dimurtadkan dengan berbagai macam cara. Ya, kembali ke topik Bang. Kembali ke topik Bang. Kembali lagi dia kan dananya tadi dari mana kan gitu, balik ke situ lagi karena. Iya itu nanti saudara cari. Nanti Anda cari gereja kosong, tanya kemana ini, dari mana ini dananya, karena dana gereja itu besar Bang, dari asing, dari luar negeri juga besar. Lagi Bang Juma, selama saya Kristen, saya di mana-mana, mau di Medan, mau di Jakarta, mau di pelosok pun gereja itu pasti ada jemaatnya. Tidak ada gereja jemaat yang kosong. Pasti ada. Ini di belakang rumah saya ini hanya berapa kilometer. Dia dirikan tempat itu sudah hampir 10 tahun. Dulu dikelilingi sawah, sekarang sudah rame di sana Bang. Itu bukti bahwa dia bikin dulu kandang, lama-lama ada di situ tinggal orang-orang yang datang, misalnya dari Flores, misalnya atau dari Medan, tinggal di situ. Nah nanti anak beranak cucu, anaknya itu dekati orang-orang kampung. Habis itu terjadi perkawinan, hamilisasi. Setelah hamil murtad, setelah murtad punya anak pasti Kristen. Ini punya sepupu-sepupu orang penduduk asli. Sepupu-sepupunya ada yang Kristen. Nikah, akhirnya penuh dengan orang Kristen di sana yang tadinya adalah Islam. Iya Bang. Itu caranya. Caranya itu begitu. Berarti gini, ada yang salah dalam ajarannya, makanya mereka pindah. Imannya tidak bukan begitu. Berarti kalau begitu Adam salah, makanya dia pindah ke setan, ikuti setan karena ajarannya Adam salah gitu maksudnya. Bukan. Adam itu. Saya tanya sama Bang Aldo. Adam itu nabi atau manusia? Adam nabi, dia adalah nabi Adam, manusia pertama. Kalau kami Adam itu bukan nabi tapi manusia. Ya, itu deritamu, itu derita abang. Ya itu. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bilangan 12 nomor 6, apabila di antaramu ada nabi maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Tuhan menyatakan diri tidak kepada Adam, menyatakan diri nabi dong. Ya terlepas nabi atau bukan nabi apa hubungannya dengan kita? Nabi itu kalau sudah kalau Anda mengatakan bukan nabi ya sudah, terus apa masalahnya? Sekarang Adam menerima firman, ya, menerima ketetapan, ya. Anda mengatakan kalau dia berpindah kepada pengaruh setan berarti ada ajaran yang salah. Adam berpindah tidak ke pengaruh setan? Berpindah, berarti ajaran Adam salah. Tidak, masalahnya tidak. Terus kenapa dia ikuti setan? Adam itu manusia pertama, bukan. Maksud saya gini loh Bang, kenapa dia mengikuti setan? Kenapa dia ikuti setan? Tadi katanya berpindah karena ajaran yang salah sehingga dia ikut. Nah sekarang kalau umat Islam mengikuti Kristen, saya katakan mereka ikut setan. Salah enggak? Tidaklah. Loh kok tidak salah? Ajaran Kristen benar. Apanya yang benar ajaran Kristen itu? Satu aja. Apa? Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Tuhan di situ bagi orang Yahudi ketika Yesus mengatakan dirinya Tuhan, apakah itu Yothe Pape?
Yang jelas di Alkitab tidak ada. Yang jelas apa? Yang jelas apa, Bang? Yang jelas sesat dulu gitu. Yang jelas dia Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Apakah murid-muridnya menganggap dia adalah Yod-Heh-Vaveh? Yod-Heh-Vaveh itu apa, Bang Juma? Hasem, Elohim. Allah, iya. Iya. Apakah menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi? Kalau pencipta itu Allah. Kalau Yesus itu manusia. Iya, ketika dia mengatakan dirinya Tuhan dan Guru, apakah berarti dia itu adalah Allah? Betul, dia Allah yang roh dia itu roh Allah. Betul itu buat Kristen. Apakah betul bagi orang Yahudi? Roh Allah dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Apanya yang satu, Bang? Apanya yang satu? Dan Yesus itu satu. Setelah Yesus. Apanya yang satu, Bang? Rohnya Yesus itu adalah roh manusia. Roh Tuhan. Allah itu menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya. Yesus itu manusia. Ya, bukan Yesus. Berarti Anda pintar. Bukan. Tapi dia Allah gitu. Allah yang... Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus Allah sedangkan dia manusia? Oke. Yesus Allah itu turun ke dalam rahim Maria, menjadilah Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke dalam rahim manusia bernama Maria. Iya, Ibunda Maria, betul. Ada nggak orang waras yang bisa terima itu, Bang? Ada. Siapa orang waras yang bisa terima itu? Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia. Ke rahim Maria, ke rahim. Iya, perut manusia kan? Manusia kan? Maria kan manusia. Pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut manusia gitu. Roh Allah turun. Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Allah atau roh Allah? Rohnya, kan saya bilang tadi ya, kalau rohnya baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh Tuhan. Berarti di dalam diri Bang Suma juga roh Tuhan. Ya, gini, abang bilang terus apa masalahnya? Tinggal di dunia, betul, karena dia Allah, dia akan bangkit dan ke surga gitu loh. Kenapa kayak gitu modelnya? Kalau dikatakan bahwa rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, berarti semua manusia itu adalah roh Tuhan. Berarti kalau Anda menganggap bahwa Yesus Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam dirinya, berarti seluruh manusia juga adalah Tuhan. Allah hanya ada di dalam roh Yesus. Dalilnya kejadian 6 nomor 3 itu apa? Mau dibuang? Apa coba bacakan, Bang. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Betul. Dia tidak akan selamanya tinggal di dunia. Iya, berarti roh yang ada di dalam diri Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Beda, karena dia kan gimana bedanya? Yang ada di dalam diriku roh Tuhan, yang ada dalam diri Yesus juga roh Tuhan. Bedanya apa? Izin bentar, Bang. Bentar. Silakan. Begitu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan boleh mendirikan gereja di situ, enggak bisa. Selama tidak memenuhi syarat, tidak boleh. Anda mengatakan ya tergantung imannya lah. Bagaimana dengan Adam? Adam imannya kurang apa lagi? Tapi iblis lebih kuat. Maka daripada itu kami umat Islam harus membentengi akidah umat kami. Tak boleh dibiarkan seenaknya orang ini merajalela untuk menyesatkan orang gitu, saudara. Kalian ajanya, anak-anak kalian aja. Kalian kan Kristus, kalian kan Mesias. Kristen itu kan Mesias. Jadi Kristen itu adalah Mesias berdasarkan Bible. Jadi Mesias palsunya ya kalian. Halo, Meo. Halo, selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang Salmon, Bang. Shalom. Salam itu kan Yahudi. Itu juga kami pakai, Bang. Artinya itu Shalom. Berarti itu sama dengan haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena sering saya masuk di live itu, gini, saya sering masuk di live orang. Dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai Shalom.
Bukan masalah itu Bang. Sekarang masalahnya kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Iya kan biasanya Shalom itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka nyamar-nyamar. Pakai aja. Maksudnya Shalom itu Tuhan selamat siang. memberkati. Iya tahu. Gitu. Nah, terus Tapi pertanyaan itu saya salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Nggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Nggak Coba ada. jelas. Kami nggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat. Yang sering Ya kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Iya. Tinggalkan dulu itu ya. Oke. Nggak jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Juma. Kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah terus sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun, kenapa bisa mengatakan oh ini Kristen itu mengutip-ngutip dari ayat-ayat Al-Quran. Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya. Kalau kita bahas, apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk, betul? Betul? Iya dong. Itu ya memang dong. dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Itu kok enggak salah. lagi? Enggak, yang mana yang salah betul itu. ini? Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu kalau gini. Jadi kalau dosa apa yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari kita itu. Bukan saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara seluruh makhluk. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul?
Setuju, saya sangat setuju. Gini, berarti Bang, saya berarti setuju. dia Tapi sabar, ada sabar. dannya, Bang. Tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia. yang Tapi percaya, bagi oke, dia oke. yang tidak percaya Oke, itu oke. bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur, manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk? Yesus itu tidak busuk, Bang. Di hari ketika seluruh dia bangkit, dosa, Bang. seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul, Bang. Tapi ada berarti, di situ, Bang. berarti manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya, Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah? Gini, Bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini, Bang, ya. Bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes 2 gini, nomor Bang, 1. dengar dulu, Bang Juma, itu ada apa? Seluruh dosa dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya iakan sekarang. Saya iakan sekarang. Berarti Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus itu. Enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak, Bang, tidak. Saya sangat tidak setuju. Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian, Bang. Loh, Yesus tidak gimana? mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia yang menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul, Bang. Nah, Gini, sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu, Bang, jangan Abang potong-potong dulu. Saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa itu bagi mereka yang percaya kepada Dia. Berapa? 2 miliar lebih. Yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu Yesus tidak mengatakan bahwa besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi jadi bagi mereka yang sungguh-sungguh menerima Dia, Bang, sungguh-sungguh bertobat, anak-anakku yang kekasih, kesalahan itu, Bang. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Nggak kayak gitu apanya, Bang. Nggak kayak gitu apanya, Bang. Nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu maksudnya, Bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? Kita contohnya saya gini ya, Bang. Anda melakukan dosa, gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Ya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya saya melakukan perjinahan. Terus besoknya saya akui di hadapan Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan, Bang. Ya, sekarang solusinya gimana? Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau bertobat, ujung-ujungnya bertobat. Bang. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Seperti Islam dong jadinya. Oke, Bang, aku akui itu, Bang. Kau ikut-ikutan ke Islam. Bukan, Bang. Islam itu kalau melakukan dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya bertobat. Lo kok ikut-ikutan ke Islam? Tapi di Islam itu, Bang, nggak ada yang menjamin, nggak ada yang mengatakan bahwa kata siapa? Tidak ada yang menjamin. Kata siapa? Kata siapa? Sekarang begini, saya bacakan dalil.
Saya katakan begini, ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu jaminan. Kada aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarisunal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga Firdaus. Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku bang. Oke, Yesus ketika menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge, Mikdas, atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan yang ditunjuk? Oke, Bang Juma, kita tinggalkan dulu itu. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham. Ketika mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. Itu jangan dibahas dulu bang. Oke lah, sampai di situ kita bahas. Katanya tadi jalan. Saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia bang menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu ada dalilnya itu bang. Nanti saya rekam itu bang. Ya, nanti juga saya akan minta dalilnya. Yesus. Itu bang. Saya akan share bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis itu mengapa dia menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu dulu bang. Iya, dulu, jangan ditanya, jangan dibilang dulu Yesus. Saya udah tahu, saya mengerti bahwa Yesus begini bang. Tapi jawab dulu. Kenapa bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang najis, masa mengajari umatnya? Iya, najis. masa Anda katakan najis. Orang untuk apa? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti bang, saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari sejarahnya bang. Sekarang mana dalil? Karena kemarin hari itu nggak ada abang jawab. Jangan perhatikan ajaran Paulus di sini yang berbicara tanpa dalil. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Karena kalau Yesus itu. Betina, kasih dalil. Dalil. Ngomong apa sih? Saya kalau berbicara tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? Ketika buktinya? Yesus, saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Makanya ayatnya di mana? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat 4. Iya. Yohanes 8 ayat 4 kau bilang. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan.
Karena hanya setan. Bang Sabar Juma, dulu. Bang Juma, Sabar dengar dulu. dulu, Bang Juma. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Apanya, Bang Saya Juma? selesaikan Jangan dulu. langsung mengutip salah satu Saya ayat. selesaikan Itu nggak boleh. dulu. Pokoknya Saya harus baca selesaikan dulu Harus narasi baca saya. dulu, Bang. Dari ayat Saya 37, selesaikan dulu. Bang. Jangan langsung ajarkan ayat saya. 44. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Oke. Nah, kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Hei, Mbak Mei, buka mute-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, Makanya jadi kita maunya itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu sudah dong ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai dia ingin membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa membunuh. kamu mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Oke. Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matius? Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Bang. Kita itu harus Ketika melihat, Yesus Bang. berkata, jangan "Aku gini, diutus." Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak Tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu Boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, itu mana? kan ada dalilnya. Mana? Ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Febis tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. Ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya. Mana? Videonya ada Mana buktinya itu, Bang. video? Saya Kalau nggak bisa, saya Bang, langsung karena nunjuk saat dalil. ini saya itu langsung HP-nya nunjuk cuma dalil. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan kusebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Baik, dengan adab, bukan kita menceritakannya kemudian di komal berkongko dengan orang-orang kafir yang menghina Rasulullah, menghina Allah. Satu komal tertawa bersama-sama membahas Bang Suma yang notabene-nya ya setidaknya adalah yang bermanfaat dari teman-teman kita yang sudah mu'alaf, yang tadinya tidak menyembah Allah. Begitu berdiskusi dengan kita, ya alhamdulillah beliau kemudian bersyahadat. Nah, sedangkan sejauh ini saya melihat dua orang ini belum pernah memberikan sesuatu yang punya arti dan punya makna untuk agama kita, tapi senantiasa selalu merusuk dari belakang, ya, ingin menghalang-halangi dakwah, sehingga
kemarin itu sempat saya membacakan kemudian kepada saudara-saudara Al-Quran surah Al-Mujadalah ya, di ayat 14, bagaimana kemudian Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik ingin kemudian memadamkan cahaya Allah, tetapi kemudian Allah tidak menginginkan itu terjadi. Bahkan Allah kemudian menyempurnakan cahayanya, kan gitu. Masya Allah teman-teman sekalian, di sini ada 2,6 mata di TikTok yang menonton, kemudian di YouTube juga. Ini baru 14 menit sudah 500 orang yang lebih yang nonton. Alhamdulillah. Artinya banyak di antara kita ini kemudian yang penasaran, ingin tahu apa alasan dua manusia sempurna menurut hitungan mereka ini. Ya anggaplah mereka ini panitia surga kan ya teman-teman. Apa alasan mereka ini merasa terganggu dengan penyampaian Bang Suma gitu kan ya. Harus mereka pertanggungjawabkan itu. Jangan menggibah langsung di depan saya. Jelaskan di depan Bang Suma apa yang salah, apa yang keliru, dan yang benar itu seperti apa. Kan gitu. Terkait dengan penjelasan Bang Suma, itu kan uraiannya jelas tuh. Ada di TikTok, ada di YouTube. Kemudian efeknya belum ada yang Bang Suma sesatkan, kan gitu ya. Malah yang ada sahabat-sahabat kita non-muslim ya rame untuk bersyahadat. Nah, kalau ada yang keliru di situ terus kemudian dua orang ini ingin memperbaikinya, makin bagus, makin sempurna berarti. Oleh karena itulah saya berharap setelah diskusi nanti cara dengan adab, bukan kita menceritakannya kemudian di komal berkongko dengan orang-orang kafir yang menghina Rasulullah, menghina Allah, satu komal tertawa bersama-sama membahas Bang Suma yang notabene-nya ya setidaknya adalah yang bermanfaat dari teman-teman kita yang sudah mu'alaf, yang tadinya tidak menyembah Allah, begitu berdiskusi dengan kita ya alhamdulillah beliau kemudian bersyahadat. Nah, sedangkan sejauh ini saya melihat dua orang ini belum pernah memberikan sesuatu yang punya arti dan punya makna untuk agama kita, tapi senantiasa selalu merusuk dari belakang ya, ingin menghalang-halangi dakwah. Sehingga kemarin itu sempat saya membacakan kemudian kepada saudara-saudara Al-Quran surah Al-Mujadalah ya, di ayat 14, bagaimana kemudian Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik ingin kemudian memadamkan cahaya Allah, tetapi kemudian Allah tidak menginginkan itu terjadi. Bahkan Allah kemudian menyempurnakan cahayanya, kan gitu. Masya Allah teman-teman sekalian, di sini ada 2,6 mata di TikTok yang menonton, kemudian di YouTube juga. Ini baru 14 menit sudah 500 orang yang lebih yang nonton. Alhamdulillah. Artinya banyak di antara kita ini kemudian yang penasaran, ingin tahu apa alasan dua manusia sempurna